webinar yang diselenggarakan oleh Kesio ya, Kesio Indonesia. Bapak dan Ibu, seperti biasanya di setiap 2 pekan sekali di hari Selasa malam atau malam Rabu kita menyelenggarakan webinar. Nah, pada malam hari ini kita bersama dengan narasumber yang hebat, yang keren ya, Bapak Dr. Yogi Anggraina MSI. Beliau adalah salah seorang narasumber utama dalam kegiatan terkait dengan kurikulum Merdeka ya. Beliau bekerja di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemendikbudristek. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mempersilahkan beliau, kami akan membacakan beberapa daftar riwayat hidup dari beliau. Beliau bernama, nama lengkap Dr. Yogi Anggraina MSI. Pertama, beliau menempuh pendidikan S1 di IPB, jurusan matematika. Jadi ini sangat pas ya dengan kita. Kesio biasanya mengusung materi-materi matematika nih sejak dulu ya. Kemudian yang kedua, S2 beliau di Universitas Indonesia, juga jurusan matematika. Yang ketiga, S3 beliau selesaikan di UPI, jurusan pengembangan kurikulum. Nah, selama beliau bekerja di Kemendikbud ya, beliau sudah banyak menghasilkan karya-karya dan juga baik berupa buku atau panduan pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian. Seperti yang pertama, kita tidak baca semua ini, cukup banyak ya. Panduan pengembangan kurikulum operasional. Nah, beliau adalah penyusun panduan ini di tahun 2021, dan juga yang di kurikulum Merdeka, beliau salah seorang dari penulis capaian pembelajaran matematika, penyusun koordinator dan penyusun CP ya, capaian pembelajaran matematika di tahun 2020. Tapi saya nggak tahu, ini kan CP sudah 4 kali ya Pak, sampai sekarang ada 2022 di bulan Juni. Kemudian terkait dengan profil pelajar Pancasila juga, beliau adalah penyusunnya. Panduan penyusunan program pembelajaran individual, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, dan banyak sekali Bapak dan Ibu ya. Bahkan yang lalu ketika kita mengenal kegiatan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, beliau juga terlibat dalam penyusunan modul-modul PKB tersebut. Dan juga banyak terkait dengan pembelajaran berbasis STEAM atau STEM ya. Nah, beliau banyak terlibat juga di sini. Luar biasa ya, banyak sekali karya-karya beliau. Nah, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita bersama dengan beliau akan membahas tema terkait pembelajaran dan penilaian di kurikulum Merdeka. Ya, seperti topik yang kita sudah share di player beberapa waktu yang lalu, bagaimana perencanaan pembelajaran dan asesmen ya di kurikulum Merdeka. Nah, ini adalah tahun kedua ya, penyelenggaraan kurikulum Merdeka ini bagi sekolah penggerak. Sekarang sudah masuk di kelas 11. Dan tahun pertama bagi teman-teman yang sekolahnya memilih implementasi kurikulum Merdeka di tahun ini, baik itu mandiri berubah, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Saya sendiri sudah sempat ketemu dengan Pak Yogi beberapa kali kesempatan di pertemuan kita di Bogor ya Pak, kegiatan Direktorat SMA terkait BIMTEK IKM yang lalu, dan sebelumnya di bulan Maret juga. Bahkan saya sempat chat dengan Pak Yogi. Alhamdulillah ini Bapak dan Ibu, beliau sangat respon ya. Kalau kita ada masalah terkait dengan kurikulum, tanyakan kepada beliau ahlinya. Insya Allah beliau siap untuk membalas ya chat kita ya. Saya sempat chat ke beliau ketika saya selesai mengikuti BIMTEK dan ditugaskan oleh Dinas Pendidikan. Ada sekolah yang meminta untuk mengadakan BIMTEK juga. Ternyata di lapangan ya banyak masalah juga yang kita temukan, hal yang baru, apalagi ini hal yang baru, maka saya sempat bertanya kepada beliau. Nah,
Untuk lebih jelasnya nanti ya bagaimana itu perencanaan pembelajaran di kurikulum Merdeka dan juga asesmen di kurikulum Merdeka, kita akan menyimak penjelasan dari beliau ya kepada Ibu. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Yogi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Asmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Bapak sekalian. Izin mungkin pada malam ini berbagi terkait dengan perencanaan pembelajaran dan juga asesmen yang diimplementasikan di dalam kurikulum Merdeka. Nih Bapak, seperti yang disampaikan Pak Asmar tadi terkait dengan kurikulum Merdeka ini, pada tahun lalu sudah diimplementasikan secara terbatas di sekolah penggerak dan di SMK Pusat Keunggulan. Dan pada tahun inilah kita diperluas penerapan implementasinya bagi sekolah yang tertarik untuk menggunakannya dan dipersilahkan untuk mendaftar waktu itu di 11 Februari sampai di akhir bulan April, dan sampai saat ini pada saat kita menerbitkan SK ada kurang lebih 142.000 satuan pendidikan yang mendaftar dengan 3 pilihan. Pada tahun ajaran ini, sekolah yang melaksanakan dengan menggunakan pilihan opsi mandiri berubah dan belajar dan berbagi ada kurang lebih 90.000, sehingga ditambah program sekolah penggerak kurang lebih dan SMKPK kurang lebih 10.000, sehingga ada kurang lebih 100.000 satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum Merdeka di tahun ajaran ini. Beberapa kebaharuan dalam kurikulum Merdeka, ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi kebaharuannya, yaitu terkait adanya profil pelajar Pancasila. Inilah kompetensi umum atau karakter yang perlu ditanamkan, dikembangkan dalam diri setiap pelajar sejak usia dini. Profil pelajar Pancasila ini dimensi-dimensinya sudah kita integrasikan ke dalam standar kompetensi lulusan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan sederajat. Sehingga apa yang perlu dicapai oleh para peserta didik setelah dia lulus inilah yang perlu dicapai yang sudah kita tuangkan, di mana mestinya mencapai ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan ditambah literasi dan numerasi. Lalu ada juga terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk mencapai ke-6 dimensi tadi, untuk mencapai kompetensi lulusan, bisa dicapai untuk mencapainya itu melalui intrakurikuler, juga melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk mencapai profil pelajar Pancasila, itu bisa dilakukan melalui intra dan diperkuat melalui proyek. Jadi proyek ini bukan satu-satunya cara untuk mencapai dimensi profil pelajar. Ini adalah sebagai kokurikuler untuk memperkuat pencapaian karakter dan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk mencapainya itu bisa ditempuh melalui intra dan dicapai melalui dikuatkan melalui kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, terkait dengan kompetensi yang perlu dicapai yang ada dalam kurikulum Merdeka ini, kita tuangkan dalam capaian pembelajaran. Ini merupakan kompetensi yang perlu dituju dalam setiap mata pelajaran untuk setiap fasenya. Nah, dari sinilah Ibu Bapak guru nanti akan menerjemahkan kepada satuan ke dalam perencanaan pembelajaran. Dan dari sinilah Ibu Bapak akan melakukan asesmennya. Jadi capaian pembelajaran inilah yang nanti perlu Ibu Bapak terjemahkan ke dalam operasional di dalam pembelajarannya, baik dalam perencanaannya maupun ke dalam asesmennya untuk mengecek apakah capaian ini sudah dicapai oleh para peserta didik atau tidak. Sehingga Ibu Bapak untuk kurikulum Merdeka ini, kompetensi yang perlu ditujunya, inilah yang kita tetapkan, yaitu dalam bentuk capaian pembelajaran. Nah, selain itu juga ada beberapa hal kebaruannya, penguatan terkait dengan pembelajaran yang sesuai tahap pencapaian pembelajaran, lalu penguatan asesmen formatif, dan juga kita sudah siapkan contoh-contoh dan perangkat ajar yang disediakan untuk pendidik yang masih dalam tahap awal atau belum mampu mengembangkan kurikulum dan pembelajarannya secara mandiri. Inilah yang mungkin pembaharuan-pembaharuannya yang kita kuatkan di dalam kurikulum Merdeka. Sehingga dari hal itu, di dalam struktur kurikulumnya, mulai untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, kita dalam struktur kurikulumnya ada 2 utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler, yaitu kegiatan yang
untuk setiap mata pelajaran. Ini mengacu kepada capaian pembelajaran yang diorganisasikan. Muatan ini menggunakan mata pelajaran atau dengan tematik. Nah, inilah yang untuk setiap mata pelajaran, salah satunya mata pelajaran matematika. Acuan kompetensi yang perlu dikuasai itu dilihatnya adalah di dalam capaian pembelajaran. Lalu untuk memperkuat tadi ya, mencapai kompetensi lulusan, mencapai dimensi-dimensi profil pelajaran Pancasila, selain melalui pembelajaran intrakurikuler, juga diperkuat melalui proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Jadi kalau di dalam kurikulum sebelumnya, selama ini, waktu beban belajar utama siswa itu kan 100% untuk beban utama yang dihitung dalam dapodiknya, termasuk dihitung bagi beban belajar siswa. Adapun selama ini ada kokurikuler, selama ini itu biasanya di luar jam utama, sehingga seringkali dilaksanakannya setelah proses pembelajaran. Ekstrakurikuler pun itu di luar jam utamanya. Nah, sekarang Ibu Bapak di dalam jam belajar utama itu ada dua, ada intrakurikuler, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini pembelajaran kokurikulernya, ini sudah dihitung bagian di dalam pembelajaran utama. Prakteknya selama ini ada kokurikuler 2006-2013, tapi itu bukan di jam belajar utama, sehingga setelah pembelajaran seringkali juga itu tambahannya. Nah, sekarang kokurikuler itu masuk di kegiatan utamanya. Bagi guru dihitung sebagai beban mengajarnya, bagi siswa ini bagian dari beban belajar utamanya. Nah, dalam struktur kurikulumnya kita rancang. Kenapa ini kita rancang? Karena fokus kita yang ingin kita bangun dari para peserta didik kita bukan hanya kemampuan akademik kognitifnya saja, bukan hanya kemampuan yang sifatnya akademik. Tapi kita ingin juga siswa itu karakternya itu benar-benar terbangun. Maka fokusnya adalah bagaimana memperkuat akademiknya dan bagaimana memperkuat karakternya. Melalui intrakurikuler kita utamakan fokus membangun akademiknya, dan melalui kokurikuler dalam bentuk proyek ini kita fokus menguatkan terkait karakternya. Intrakurikuler walaupun secara fokus membangun kompetensi akademik bukan berarti meninggalkan karakter, tapi fokusnya ke akademik. Karakter pun silahkan, kalau dalam kurikulum kan adanya yang namanya hidden kurikulum, ya mungkin pada saat mengajarkan akhirnya tumbuh karakternya. Silahkan itu tetap dilakukan, karena selama ini pun kan dilakukan. Nah, namun kita di dalam kurikulum Merdeka ingin memastikan karakter itu menjadi fokus perhatian utama kita. Maka dirancang adanya pembelajaran kokurikuler yang dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Inilah kegiatan khusus yang ditujukan upaya pencapaian elemen sub-elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Alokasi waktunya juga cukup banyak. Ini mau ngambil porsi 20-30% waktu utama siswa. Jadi kalau dirata-ratakan misalkan selama ini dalam 1 minggu itu beban belajarnya anggap 40 jam. Selama ini kan habis 100%, 40 jam itu untuk intrakurikuler. Nah, kalau sekarang alokasi untuk intrakurikulernya itu 30 jam, 10 jamnya per minggu adalah kegiatan-kegiatan untuk menguatkan karakternya ini melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi waktu beban belajar utamanya itu siswa tetap, kalau dibandingkan misalkan kalau sebelumnya belajarnya 40 jam seminggu, 40 jamnya itu di waktunya dihabiskan untuk intrakurikuler. Nah, kalau sekarang waktu beban belajarnya tetap 40 jam seminggu, namun dari 40 jam itu 30 jamnya fokus untuk intranya dan 10 jamnya itu adalah kegiatan yang dirancang untuk memperkuat pencapaian karakter tadi melalui dimensi profil pelajar Pancasila yang kita sebut proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Dan pelaksanaannya pun proyek ini bisa di mana saja, bisa di dalam kelas, di luar kelas, atau dimanapun di tempat pelaksanaan proyek. Inilah desain struktur kurikulum kita yang fokusnya adalah memperkuat akademiknya, fokus kepada kompetensinya, dan juga menguatkan karakternya. Jadi keberhasilan dari
adanya kurikulum merdeka ini akan dilihat indikatornya dari meningkatnya kualitas hasil belajar secara akademik kompetensinya dan juga meningkatnya karakter para peserta didik kita. Jadi dua fokus inilah yang kita terjemahkan dalam kurikulum, dan indikator keberhasilan ke depannya pun bagaimana meningkatkan kualitas akademik dan meningkatkan karakter para peserta didik kita. Nah, Bapak, untuk pembelajaran intrakurikuler tadi sebutkan di awal, ini sebagai acuannya adanya capaian pembelajaran yang kita tetapkan per fase. Jadi setiap fase. Maka karena dalam perencanaan pembelajaran ini kompetensi yang dituju itu kita tetapkan dalam capaian pembelajaran, maka nanti dalam merancang perencanaan pembelajaran yang perlu benar-benar diperhatikan adalah yang dilihat terkait dengan capaian pembelajaran. Capaian inilah kompetensi yang harus dicapai peserta didik di akhir fasenya, di setiap fasenya. Jadi di fase A itu ada fase fondasi untuk PAUD, fase A itu untuk kelas 1, kelas 2, fase B kelas 3, kelas 4, fase C kelas 5, kelas 6, fase D kelas 7 sampai kelas 9, fase E kelas 10, dan fase E kelas 11 dan 12. Nah, di akhir fase inilah Ibu Bapak harapannya nanti siswa-siswa menguasai kompetensi sesuai mata pelajarannya. Nah, apa saja yang ada yang tertuang dalam capaian pembelajaran ini? Nah, ini harapannya yang bisa dibaca secara utuh. Pertama, di dalam komponen capaian pembelajaran itu kita adanya rasional mata pelajaran. Di sini kita jelaskan mengapa mata pelajaran tersebut penting untuk dipelajari, lalu keterkaitan antar mata pelajaran dengan satu atau dua dimensi pelajaran Pancasila itu kaitkan keterkaitan gimana. Ini ada dalam rasional mata pelajaran. Setelah itu ada tujuan mata pelajaran yang kemampuan yang perlu dicapai peserta didik untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Lalu ada karakteristik deskripsi umum tentang mata pelajaran, lalu capaian setiap fase keseluruhan. Nah, lalu terakhir baru capaian setiap elemen. Nah, izin mungkin saya tampilkan semua capaian pembelajaran ini sudah kami simpan di website kami di kurikulum.kemdikbud.go.id sehingga Ibu Bapak pun nanti bisa mengaksesnya ya. Terkait dengan capaian pembelajaran tinggal dibuka nanti kurikulum merdeka, lalu di sini ada terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Ini untuk seluruh jenjang ada. Nah, nanti tinggal dibuka kalau untuk SD, SMP, SMA, capaian pembelajaran untuk pendidikan menengah. Lalu nanti Bapak tinggal, kalau dalam konteks hari ini misalkan ingin membuka mata pelajaran matematika, tinggal dibuka ya Ibu Bapak, kami sudah menyiapkan semua capaian pembelajarannya per setiap mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran baik untuk PAUD, SD, untuk SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan khusus, dan kesetaraan sudah kita siapkan. Ini contoh untuk matematika, capaian mata pelajaran matematika. Jadi Bapak tinggal dibuka ya, Bapak nanti di websitenya kita sudah siapkan capaian setiap mata pelajaran. Di sini kami terangkan apa itu capaian pembelajaran. Lalu kita jelaskan tadi ya, yang pertama rasionalnya. Jadi kenapa mata pelajaran ini penting? Ya karena matematika merupakan ilmu pengetahuan tentang belajar atau berpikir logis yang sangat dibutuhkan manusia untuk hidup yang mendasari perkembangan teknologi modern. Ini kita jelaskan di sini ya, untuk kenapa mata pelajaran itu perlu dipelajari. Sehingga dengan mempelajari inilah siswa tahu kenapa siswa penting untuk mempelajari mata matematika ini. Lalu setelah mempelajari tujuan matematika, ini apa? Nah, ini dijelaskan bahwa untuk membantu supaya memahami pembelajaran berupa fakta, konsep, dan lain-lainnya. Lalu adanya karakteristik. Nah, karakteristik inilah yang kita buat elemennya. Jadi dalam matematika kita buat karakteristiknya mencakup secara umum lingkup materi dari matematika itu apa aja. Nah, ini yang dijelaskan. Ada terkait dari mulai pendidikan dasar sampai menengah, kita petakan. Matematika akan berbicara bilangan, aljabar, lalu geometri, pengukuran, analisis data. Dan nanti di kelas 11-12 ada kalkulus untuk mata pelajaran pilihan.
Nah, itulah Ibu Bapak nanti sebagai kompetensi apa yang harus dikuasai kita tetapkan dalam capaian pembelajarannya. Ini misalkan di setiap fase, nah ini yang berbeda mungkin dengan selama ini dalam kurikulum 2006 dan 13. Kalau dalam kurikulum 2006 dan 2013, kita tetapkan itu lingkup dan urutan dalam bentuk kompetensi dasar. Kalau sekarang kita menentukan lingkupnya, urutannya itu kita serahkan kepada Ibu Bapak. Urutan belajarnya kita serahkan kepada Ibu Bapak untuk merancangnya. Secara prinsip kita memberikan kepercayaan kepada Ibu Bapak untuk merancangnya. Nah, kalau memang kesulitan baru kita siapkan contoh bagi Ibu Bapak yang masih mengalami kesulitan. Jadi kita sudah memetakan kompetensi secara horizontal, secara vertikal. Jadi secara horizontal di sini ada bilangan, dia ke atasnya bagaimana? Secara horizontal tuh di secara ininya ya, akan di semua level akan berbicara bilangan, berbicara aljabar, akan berbicara pengukuran, geometri, lalu analisis data dan peluang. Lalu kita petakan secara vertikal. Di fase A, bilangan itu dikuasainya apa? Di fase B apa? Di fase C apa? Sehingga jelas bilangan itu secara vertikalnya mulai dari fase A sampai fase F itu jelas tidak diulang-ulang. Kalau selama ini mungkin seringkali terasa diulang-ulang ya, misalkan di SD sudah dipelajari volume terkait dengan beberapa bangun ruang, di SMA P dipelajari juga, dan kadang di SMA pelajari. Nah sekarang sudah kita tata, mana ini secara berjenjang dari fase awal sampai fase akhir kita petakan. Terkait bilangan itu sudah kita petakan. Terkait dengan aljabar kita petakan dari fase awal sampai fase akhir. Terkait dengan pengukuran kita petakan. Nah, inilah yang kita terapkan yang menjadi acuan nanti buat pendidik untuk mengajarkan capaian pembelajaran ini. Nah, sehingga Ibu Bapak capaiannya ini kita tetapkan per fase. Ini terutama seperti di fase D kelas ini ya, di kelas di SMP 789 kita hanya menetapkan bahwa terkait bilangan siswa yang penting di akhir kelas 9 bisa menguasai bilangan bulat, rasional, desimal, bulat, berpangkat, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu Bapak lah yang meletakkan. Mungkin guru yang pertama, ngajarin bilangan rasionalnya nanti aja, irasionalnya di kelas 8. Ada juga yang ngajarin di kelas 7 gitu. Termasuk juga struktur aljabar, ada yang ngajarin di kelas 7, ngajarin kelas 8, 9. Itulah sekarang kewenangan Ibu Bapak. Meletakkan urutan mana dulu yang akan diajarkan itu, sekarang diberikan kepercayaan kepada Ibu Bapak. Nah, ini Bapak nanti tinggal diakses Ibu Bapak terkait dengan capaian pembelajarannya. Karena yang memang perlu dipahami pertama sebelum merancang terkait dengan perencanaan pembelajaran, memahami capaian pembelajaran tersebut. Nah, setelah memahami capaian pembelajaran, tahapan apa saja yang perlu Ibu Bapak rumuskan untuk merancang pembelajaran. Nah, ada tahapan-tahapannya. Nah, di dalam panduannya yang kita tuangkan dalam panduan pembelajaran dan asesmen, untuk merancang pembelajaran itu tahapannya adalah setelah memahami Ibu Bapak capaian pembelajarannya, lalu rumuskan tujuan pembelajarannya. Jadi kan ada capaian kompetensinya itu kan di akhir fase. Ibu Bapak harus membuat untuk menguasai siswa itu di akhir, menguasai kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi-kompetensi kecilnya itu apa saja, tujuan-tujuannya itu apa saja, supaya kompetensinya bisa tercapai. Kalau diibaratkan, kalau tujuan akhirnya itu diibaratkan perjalanan, kalau tujuan akhirnya itu bisa sampai ke Bandung, misalkan, maka harus dibuatkan rutenya lewat mana saja, tujuan-tujuannya mana saja sebelum sampai ke Bandung. Misalkan kalau menggunakan kendaraan bawa sendiri, bisa menggunakan rute dengan jalur, misalkan bawa mobil lewat tol Jagorawi, melalui Cipularang dan sampai ke Bandung. Kalau menggunakan misalkan kereta api, berarti kan harus menuju misalkan ke stasiun dulu, dari stasiun Gambir baru stasiun Bandung, dari Bandung baru stasiun Bandung ke tempat tujuan. Nah, kalau sebelumnya rute itu kita tentukan urutan tersebutnya, rute perjalanannya kita samain semuanya. Pokoknya sama semuanya, diseragamkan semuanya. Nah, sekarang Ibu Bapak
rute tersebut itulah kita serahkan kepada ibu bapak untuk menyusunnya. Mungkin ada yang dalam rute ke Bandung itu lebih nyaman naik bis, sehingga rutenya harus menuju ke terminal dulu. Dari terminal baru ada yang bis memutuskan apakah rutenya lewat Cianjur, apakah rutenya lewat tol langsung. Ada juga yang lebih nyaman misalkan menggunakan jalur kereta sehingga menuju stasiun dulu. Ada juga yang sanggup langsung naik bawa mobil langsung lewat tol, bisa lewat Cipularang atau bisa juga lewat Puncak. Nah, itulah yang prinsipnya terkait dengan ibu bapak menyusun alurnya, rutenya. Sehingga ibu bapak kita hanya menetapkan tujuannya. Siswa itu kompetensi di akhir kelas 2, di kelas 4, kelas 6, kelas 9 ini loh yang harus dikuasai. Sekarang kewenangan ibu bapak lah yang menentukan rutenya. Bisa jadi rute setiap orang walaupun sekolahnya berdekatan, tapi rute belajarnya beda-beda. Tahapan-tahapannya berbeda-beda. Nah, itulah yang justru ingin kita berikan kewenangannya ke ibu bapak untuk menentukan rute yang terbaik mencapai tujuan tersebut. Kalau misalnya di sekolah yang satu, misalkan di sekolah SD yang pertama, setelah dicek, misalkan, oh siswa-siswanya rata-rata belum pada pernah belajar PAUD, belum mengenal huruf, belum mengenal angka. Maka rute belajarnya juga, tujuan-tujuan pembelajarannya juga langsung jangan tinggi-tinggi. Mungkin di sekolah tersebut cukuplah menetapkan tujuan pembelajarannya pun siswa cukup menguasai selama 1 bulan atau 2 bulan itu menguasai bilangan 1-3 atau 1-5. Di sekolah yang lain, siswa-siswanya sudah pandai mengenal huruf, mengenal bilangan, sudah pada belajar PAUD. Ya mungkin nggak apa-apa di sekolah yang sebelahnya, ditentukan tujuan pembelajarannya itu langsung sampai 50 atau sampai 100. Sehingga penentuan tujuan-tujuan pembelajaran tidak diseragamkan, lihat kemampuan awal siswa, baru tentukan tujuannya, dan untuk mencapai di akhir, mungkin ada jalurnya itu yang berbeda-beda. Yang sekolah yang satu, misalkan rutenya, oh ini bagi ingin ngajarin, kita perkuat dulu bilangan, baru akan beralih ke geometri, baru akan beralih ke pengukuran, baru akan beralih ke analisis data. Sekolah yang lain mungkin rute belajarnya, oh saya mau ngajarin dulu geometri, supaya siswa itu langsung melihat benda-benda yang konkret. Dari benda-benda konkret itulah siswa mulai diajarkan cara bilangan. Itulah sekarang yang kita justru ingin berikan kewenangan kepada ibu bapak. Kita tidak ingin lagi menyeragamkan seluruhnya dari pusat, padahal kemampuan siswa-siswa akan bervariasi. Maka kita percayakan kepada ibu bapak untuk menentukan rute yang terbaik mencapai tujuan tersebut. Inilah yang disebut rumusan tujuan dan membuat alur tujuan. Jadi dari tujuan ke alur itu saja. Nah, alur itu sudah ditentukan dari awal sampai akhirnya. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Ya, kalau tujuan itu kan untuk mencapai itu dibuat kira-kira indikator-indikatornya apa. Untuk mencapai kompetensi itu apa saja yang akan dilalui. Nah, yang akan dilalui kita terapkan dalam tujuan. Nah, alur setelah ditentukan mana yang pertama sampai ke akhir itu disebut alur tujuan. Jadi dari tujuan ke alur itu sebenarnya isinya itu saja. Alur itu yang tujuan yang sudah diurutkan. Mana yang pertama kali, mana yang akhir. Nah, inilah ibu bapak yang secara prinsip kita berikan kewenangan kepada ibu bapak. Jadi titik awal itu kita percaya kepada ibu bapak guru untuk menyusun rute terbaik. Jadi titik awalnya itu. Nah, lalu bagaimana implementasinya? Nah, implementasinya kalau memang ibu bapak secara prinsip kan yang kita percaya ibu bapak kalau yang sudah mampu silahkan kembangkan sendiri rutenya. Nah, kalau memang dalam implementasinya ada yang belum mampu menentukan rutenya, baru silahkan gunakan contoh yang ada. Kita sudah siapkan contoh-contoh rute belajar tersebut. Jadi bagi yang sudah kreatif, inovatif, jangan dihambat kreativitas inovasinya menggunakan karya orang lain, cara orang lain. Karena guru tersebut tahu cara menentukan tujuan tersebut. Bagi yang lagi belajar yang belum mampu, yang masih kesulitan, silahkan gunakan contoh. Bagi yang lagi belajar, dia ingin menggunakan contoh sendiri tapi belum mampu secara mandiri, silahkan modifikasi.
Jadi penentuan alur tujuan bisa dipilih, bisa dimodifikasi, atau bisa dibuat secara mandiri. Jadi sesuaikan kemampuan masing-masing. Kalau merasa yakin dan ibu bapak yang sudah kreatif inovatif, jangan terbelenggu contoh yang harus seragam sama, silahkan langsung kembangkan secara mandiri. Bagi ibu bapak yang memang kesulitan, silahkan gunakan contoh, tinggal pilih contoh yang ada. Bagi ibu bapak yang lagi belajar, silahkan modifikasi contoh-contoh yang ada. Jadi treatmentnya, jangan khawatir bagi yang belum mampu, silahkan boleh pakai contoh yang ada, atau boleh gunakan silahkan modifikasi. Jadi kita tidak ingin menghambat guru inovatif kreatif, dihambat kreativitasnya, harus menggunakan yang disiapkan pemerintah. Kita tidak ingin lagi menggunakan cara yang sama. Orang-orang kreatif inovatif itu harus kita dorong inovasinya, kreativitasnya supaya dia berkembang. Kita pun tidak ingin meninggalkan guru-guru yang masih kesulitan dengan menyediakan contoh-contoh, dan kita mendorong orang-orang yang lebih belajar, silahkan modifikasi, jangan ragu-ragu untuk memodifikasi contoh-contoh yang ada. Ini ya, jadi alur tujuan pembelajaran itu urutan dari tujuan pembelajaran. Nah, Ibu Bapak, sebagai perencanaan pembelajaran, kalau sebelumnya kan harus disusunnya silabus, maka sekarang Ibu Bapak cukup membuat alur tersebut. Semestinya dari segi administrasi kan, semestinya lebih menyederhanakan. Kalau sebelumnya kan silabus ada ini ya, ada materi, ada tujuan, ada asesmen dan lain. Ini kan hanya mengurutkan tujuan. Disusunnya pun sebaiknya bareng-bareng di level satuan pendidikan, guru mata pelajaran matematika duduk semuanya. Di SMP sebelum itu baru petakan alur, disusun bareng-bareng. Jadi jangan sendiri-sendiri, sebaiknya susun bareng-bareng, kolaborasi, nyusun alur tujuan di level satuan pendidikan. Jadi ini ya, jadi alur ini sebagai perencana semestinya lebih menyederhanakan beban administrasi Bapak juga, tidak perlu lagi membuat silabus, cukup membuat alur tujuan. Nah, setelah dibuat alur, lalu Bapak rancang pembelajarannya. Perencanaan pembelajarannya itu bisa dalam bentuk RPP atau modul ajar. Dan di dalam proses itu sudah disebutkan, ya, RPP atau modul ajar itu minimalnya ada 3 komponen perencanaan pembelajaran itu. Ada tujuan, ada langkah-langkah, ada asesmen. Tujuan kan tadi sudah dibuat ya dari atas, tinggal ambil tujuan. Lalu langkah-langkahnya apa? Asesmennya bagaimana mengukur tujuan. Inilah yang nanti dituangkan, bisa RPP, bisa modul ajar. Jadi kalimatnya itu pun atau. Kalau Ibu Bapak memang belum sanggup membuat modul ajar, ya silahkan susun sebagai perencanaannya itu RPP. RPP kan Ibu Bapak selama ini pun bisa biasa menyusun kan. Nah, RPP pun secara prinsip minimalnya cukup 3 komponen, tujuan, langkah-langkah, atau asesmen. Tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Bisa, kalau format sistematika silahkan bebas. Mau nyusunnya dalam bentuk PPT, mau di dalam Word, mau dalam Excel, atau dalam bentuk lain-lainnya silahkan. Mau jadi seperempat halaman pun kecil-kecil silahkan untuk perencanaan pembelajaran. Yang penting nanti benar-benar memandu proses pembelajarannya. Jadi format sistematika silahkan. Yang komponennya pun minimalnya 3 tadi ya, tujuan, langkah-langkah, asesmen. Di dalam tujuan ambil dari alur tujuan tadi. Dalam langkah-langkah tidak harus ada pendahuluan, inti, penutup. Silahkan aja ya Bapak rancang sesuai bagaimana Ibu Bapak proses pembelajaran. Karena bisa jadi di langkah selanjutnya langsung ke kegiatan, tidak harus ada pendahuluan, inti, penutup, tidak diharuskan. Yang penting langkah-langkah sesuai apa yang dilakukan. Lalu ada asesmen. Nah, yang asesmen pun ini penting. Kalau sebelumnya asesmen itu kan harus ada pengetahuannya, harus ada keterampilannya, dan kadang-kadang di beberapa Bapak ada sikapnya. Kalau sekarang prinsip asesmen itu lihat tujuannya. Kalau tujuannya memang lagi mengukur kemampuan keterampilan, ya cukup asesmennya, cukup keterampilan. Misalkan olahraga, tujuannya itu adalah mempraktekkan berenang. Ya sudah cukup keterampilannya itu dicek dengan praktek renang. Tidak perlu juga dipaksakan harus ada tes tulis pengetahuan renangnya. Jadi lihat asesmen itu sesuaikan dengan tujuan. Jadi cukup bisa jadi hanya menggunakan satu saja asesmennya, keterampilannya saja. Bisa jadi asesmennya hanya cukup dengan pengetahuan saja, atau bisa lebih ya. Jadi tidak diharuskan, kalau sebelumnya kan asesmennya harus ada pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Kalau sekarang lihat tujuannya, asesmennya sesuaikan. Itu ya. Nah, kalau lebih mampu lagi, Ibu Bapak, silahkan mulai susun modul ajar. Nah, modul ajar, jadi sebagai dokumen administrasi, keperluan administrasi, keperluannya tadi sebenarnya cukup perencanaan itu boleh RPP atau boleh modul ajar. Jadi boleh RPP atau boleh
modul ajar. Jadi Ibu Bapak kalau sudah memutuskan buat RPP, ya udah, kalau belum sanggup buat modul ajar jangan dipaksakan. Nah, kalau sudah sanggup buat modul ajar, silahkan, tidak perlu buat RPP, cukup buat modul ajar. Semangat modul ajar itu kita tempatkan ini sebenarnya bagian perangkat ajar. Modul ajar itu Ibu Bapak versi mini dari buku teks. Jadi dimaknai modul ajar jangan dilihat sebagai administrasi guru, tapi ini sebagai pegangan. Kalau Ibu Bapak kan menyusun buku ya, kan Ibu Bapak pun pada saat menyusun buku itu kan rasanya pasti bangga. Ibu Bapak pada saat mengajar sudah tidak perlu lagi nyari-nyari dari mana, karena sudah punya dokumen yang Ibu Bapak susun. Jadi tidak perlu lagi nyari buku teks, cari sumber mana, karena sudah Ibu Bapak rancang di dalam modul ajar tersebut. Jadi memandang modul ajar itu bukan dilihat sebagai keperluan administrasi. Kalau memandangnya sebagai administrasi, cukup Ibu Bapak yang RPP tadi, mau seperempat halaman kecil-kecil pun silahkan. Pandang modul ajar itu sebagai bantuan buat Ibu Bapak. Kalau saya mengajar, saya ramu dari berbagai buku, saya ramu dari internet, sehingga mengajar itu tidak perlu lagi nyari-nyari kemana-mana. Sudah cukup menggunakan modul ajar yang Ibu Bapak susun. Jadi semangatnya di situ untuk modul ajar. Jadi ya, membedakannya kalau untuk administrasi tadi RPP aja cukup. Seperempat halaman cukup ya. Silahkan, hanya tujuan halaman. Silahkan kalau memandangnya sebagai administrasi gitu ya. Jadi sebagai perencanaan pembelajaran itu bila RPP atau modul ajar. Nah, secara bertahap kalau Ibu Bapak secara bertahap kan semakin sini semakin terampil membuat perencanaan, semestinya kan semakin di sana mulai mampu membuat modul ajar, membuat perencanaan pembelajaran yang cukup komprehensif yang sudah Ibu Bapak ramu. Sama seperti Ibu Bapak sanggup membuat buku teks secara bertahap, tapi ini versi mininya. Kan kebanggaan bagi Ibu Bapak sendiri, kepuasan bagi sendiri, kebanggaan Ibu Bapak sendiri, dan bermanfaat bagi Ibu Bapak sendiri kalau Ibu Bapak sudah mampu membuat modul ajar. Gitu ya. Jadi modul ajar itu bukan sesuatu yang harus wajib dibuat. Yang wajib dibuat itu perencanaan ya. Kalau belum sanggup buat modul ajar ya buat RPP. RPP kan selama ini Ibu Bapak pun biasa membuat. Itu untuk perencanaan pembelajaran. Jadi setelah memahami capaian, buat alurnya, buat perencanaannya. Ini ya. Jadi Ibu Bapak sebenarnya pada saat sudah membuat alur tujuan tidak perlu lagi membuat silabus, tidak perlu membuat prota, tidak perlu membuat prosem, tidak perlu kalimatnya ya, bukan dilarang. Jadi kalau Ibu Bapak mau repot-repot ya kami pun tidak melarang. Tapi secara prinsip Ibu Bapak perencanaannya itu sudah dibuat alurnya. Jadi cukup membuat alur, setelah itu cukup buat perencanaan pembelajaran. Jadi tidak perlu sebenarnya membuat lagi silabus, tidak perlu lagi buat prota, tidak perlu lagi prosem. Karena tadi perencanaannya sudah termuat ya. Di dalam alur sudah terpetakan. Rute belajarnya sudah terpetakan. Itu kan alur itu rute belajar tahunannya. Lalu ada perencanaan hariannya yang bisa dalam bentuk RPP, dalam bentuk modul ajar atau modul ajar ya. Jadi kalimatnya Ibu Bapak jangan diubah jadi dan. Kalimatnya itu atau ya. Modul ajar atau RPP atau modul ajar. Jadi kalau sudah akhirnya Bapak memutuskan membuat modul ajar atau pakai modul ajar, jadi modul ajar pun kalau Ibu Bapak belum sanggup bikin gitu, akhirnya memutuskan pakai yang disiapkan pemerintah, ya udah tinggal pakai ganti nama saja dan nggak usah lagi bikin RPP gitu. Jadi kami pun tidak ingin meributkan. Kalau Ibu Bapak belum sanggup, silahkan pakai contohnya, tinggal pakai download, ganti nama, udah nggak usah bikin lagi RPP untuk perencanaan pembelajarannya. Gitu ya. Dan kalau Ibu Bapak merasa, nggak mau pakai punya orang disusun, belum tentu cocok, silahkan modifikasi. Lebih lanjut lagi kalau Ibu Bapak sudah kreatif, inovatif, sudah langsung bikin sendiri modul ajarnya. Gitu ya. Kalau sudah sanggup nanti ya. Jadi untuk perencanaan pembelajaran gitu, Ibu Bapak boleh putuskan, sebagai perencanaannya, saya memutuskan buat RPP saja, ya silahkan. Saya memutuskan untuk sebagai perencanaannya, pakai modul ajar yang disiapkan pemerintah, hanya ganti nama, juga silahkan. Itu kan tidak perlu menggunakan ekspor kerja. Saya sebagai perencana pembelajarannya mau buat modul ajar, dengan memodifikasi silahkan. Saya untuk perencanaan pembelajarannya pakai modul ajar, yang saya bikin sendiri, silahkan. Itu opsi-opsi Ibu Bapak yang memungkinkan, mana yang paling memudahkan dan bermanfaat buat Ibu Bapak. Gitu ya. Mana yang paling memudahkan dan bermanfaat. Kalau merasa, saya yang paling mudahnya hanya pakai modul ajar aja yang siapkan contoh pemerintah, hanya ganti identitas, silahkan. Kalau sebagai perencanaannya, saya hanya siapnya baru surat RPP, silahkan. Saya sudah sanggup bikin modul ajar, bikin sendiri, silahkan.
Silahkan mana yang paling memudahkan dan bermanfaat bagi Bapak untuk perencanaan pembelajaran. Itulah yang kita tuangkan Bapak dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Jadi dalam panduan pembelajaran asesmen itu dipandu apa itu, mulai dari rumusan dari capaian, alur, lalu ini ya. Jadi dari tujuan ke alur itu sebenarnya itu saja. Nah, tujuan itu, alur itu adalah tujuan yang sudah diurutkan. Baru rancang ya, rancang pembelajarannya bisa RPP atau modul ajar. Nah, itu untuk perencanaan pembelajaran. Nah, tadi sekali lagi ya, perencanaan pembelajaran kan ada 3 komponen, ada tujuan, ada langkah-langkah, ada asesmen. Nah, itu yang harapannya ada sinkronisasi dari tujuan, langkah-langkah, lalu asesmen. Dan sekali lagi asesmennya tidak usah dipaksakan, harus ada 3-tiganya. Ada pengetahuannya, ada keterampilan, sikapnya. Tapi lihat tujuannya. Kalau tujuannya hanya mengukur keterampilan, menetapkan untuk mencapai keterampilan, ya udah cukup asesmennya pun terkait dengan keterampilan. Itu terkait pembelajaran dan asesmen yang nanti bisa dibaca ya secara utuh di dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, sekarang setelah perencanaan pembelajaran itu disusun ya, perencanaan kan tadi bagaimana memahami capaian pembelajaran, lalu dibuat urutan rute belajarnya, dibuat perencanaannya yang bisa dalam bentuk RPP atau modul ajar. Jadi semestinya dari segi kalau lihat administrasi ya, buat alur itu sebenarnya cukup 1 halaman atau 2 halaman, bisa lebih sederhana. Ada yang banyak yang membuat alur itu cukup 1 halaman. Lalu kalau keperluannya memutuskan buat perencanaannya RPP gitu juga kan sederhana, beberapa halaman cukup. Jadi kami justru menekankan perubahan itu jangan dilihat dari administrasinya, tapi lihat bagaimana proses belajarnya. Makanya dalam hal ini Bapak supaya bermanfaat, supaya nanti juga resource-nya banyak, terbiasa mengolah sendiri, merencanakan sendiri. Kita mulai mendorong, membuat, silahkan kalau sudah sanggup buat modul ajar. Kalau nggak sanggup, pakai contoh yang ada. Jadi sekali lagi modul ajar itu bukan wajib untuk dibuat gitu ya. Yang wajib itu kan perencanaan. Ya. Kalau segi administrasi ya, kalau belum sanggup, silahkan pakai RPP atau pakai contoh aja. Tinggal download, pakai gunakan. Yang paling sederhana seperti itu. Nah, lebih lanjut, Ibu Bapak, di dalam dokumen yang kami tuangkan, ada ini ya, ada panduan pembelajaran asesmen itu berbicara terkait asesmen. Nah, di dalam panduannya kita sebutkan ini acuannya juga kita mengacu ke dalam standar proses dan mengacu kepada standar penilaian yang kita tuangkan dalam panduan pembelajaran asesmen. Dan untuk insya Allah untuk K13 pun akan kita terbitkan di mana polanya akan sama untuk asesmen ini. Nah, Bapak mungkin saya izin tampilkan untuk asesmen ini yang sudah kita tuangkan di dalam panduannya. Jadi dalam panduannya terkait asesmen ya. Kali Bapak perhatikan di dalam standar penilaian ada 2 bentuk asesmen. Asesmen itu ada 2 bentuk ya. Ada yang dinamakan asesmen formatif, ada yang dinamakan asesmen sumatif. Jadi bentuk asesmen itu ada 2. Asesmen formatif, lalu asesmen sumatif. Lalu asesmen formatif itu tujuannya apa? Nah, ini penjelasannya ada dalam panduan ini. Asesmen formatif itu adalah asesmen yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Inilah yang disebut asesmen formatif gitu ya. Di sini jelas dengan tujuan ini untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik. Jadi tujuannya umpan balik. Di sini lihat ya, umpan balik. Maka akan dilihat nanti kenapa formatif kok tidak dijadikan diolah menjadi laporan hasil belajar. Karena fungsi formatif itu ini untuk memberikan informasi atau umpan balik. Nah, formatif ini ada 2. Ada yang disebut asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Tadi ya, kita kan untuk menetapkan tujuan pembelajaran itu harus tahu kemampuan awal siswa. Masuk ke kelas 1, jangan tiba-tiba langsung ngecek kurikulum, ngajarin. Harus bisa belajar sampai 100, padahal siswanya nggak pernah belajar angka. Itu akan membuat frustasi siswanya. Kalau memang siswanya belum pada belajar angka, cukuplah tentukan tujuan pembelajarannya 1-5 atau sampai 3. Masuk ke SMP, siswa-siswa langsung diajarin bilangan rasional. Padahal pada saat dicek, kita nggak tahu siswa itu kemarin karena si Pandosi nggak paham itu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Maka dengan mengecek di sini tuh Bapak bisa menentukan tujuannya.
oh saya karena ternyata siswa-siswanya itu belum pada bisa bilangan bulat positif pun belum paham, ajarkan dulu bilangan bulat, jangan langsung tiba-tiba ke rasional, irasional. Itulah ya. Jadi asesmen di awal ini untuk mengetahui kesiapan peserta didik mempelajari materi dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Ini ya, ini dikategorikan formatif ya. Jadi bentuknya pun tidak mesti dalam bentuk dikasih soal, bisa jadi ditanya, bisa jadi diobservasi, bisa jadi dialog, biasa jadi disuruh mengerjakan sesuatu gitu ya. Bisa jadi diamati, bisa jadi bentuknya itu silahkan. Jadi tidak mesti dalam bentuk tes tulis. Lalu ada asesmen dalam proses pembelajaran ya. Selama proses pembelajaran kan kalau seperti saat ini kan lagi ngajarin nih, ingin mengetahui apakah paham atau tidak kan ada ditanya, nanya dulu paham atau tidak setelah lagi ngajar kan, oh paham. Kalau mungkin setelah ditanya oh pada nggak menyimak, oh mungkin harus merefleksi, mungkin harus ada yang diperbaiki dalam proses pembelajaran ini ya. Ini asesmen bagian dari asesmen formatif. Lalu ada yang kedua, adanya asesmen sumatif. Asesmen inilah yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Sehingga asesmen sumatif inilah, Ibu Bapak, yang nantinya diolah menjadi laporan hasil belajar. Nah inilah yang harus dibedakan nanti ya. Asesmen formatif apa ini kita jelaskan di sini lebih komprehensifnya. Nah mungkin saya ingin lebih menekankan asesmen sumatifnya. Nah asesmen sumatif ini bukan berarti asesmen di akhir semester dalam bentuk UTS UAS ya. Asesmen sumatif itu asesmen yang dilakukan untuk mengukur tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Bisa dilakukan setelah satu tujuan atau satu lingkup materi, boleh setelah dua tujuan atau beberapa tujuan pembelajaran. Jadi ini ada kalimatnya di sini ya, kami tuangkan. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya pada akhir satu lingkup materi, ini terdiri dari satu atau dua lebih tujuan, pada akhir semester atau pada akhir fase. Nah, khusus asesmen akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan. Jadi jika pendidik merasa memerlukan konfirmasi, informasi tambahan untuk mengukur capaian hasil belajar, maka melakukan asesmen pada akhir semester, dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Nah, sebaliknya jika pendidik merasa bahwa data hasil semester telah mencukupi, maka tidak perlu lagi ada UTS, tidak perlu lagi ada UAS. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah tujuannya sudahkah Ibu Bapak lakukan asesmennya. Boleh setelah satu tujuan, boleh setelah dua tujuan. Jadi waktu pelaksanaan asesmennya itu silahkan boleh setelah satu tujuan, dua tujuan, tiga tujuan. Boleh juga nanti tidak ada lagi UTS UAS silahkan. Yang penting tujuannya itu sudah dilakukan penilaiannya. Konsepnya gitu ya. Jadi tujuannya apakah sudah di asesmen atau tidak. Waktunya silahkan fleksibel Ibu Bapak ya. Tidak mesti kalau merasa setelah tujuan dilakukan asesmen, setelah dua tujuan dilakukan asesmen, sudah merasa cukup nilainya, maka ya tidak perlu juga harus ada dipaksakan ada UTS, ada UAS. Itu ya konsepnya ya. Waktu pelaksanaannya yang penting tujuannya dilakukan asesmen. Lalu yang kedua, bentuk pelaksanaan asesmennya itu Ibu Bapak ya bisa menggunakan nanti ya asesmen sumatif kan selama ini cenderung seringkali dimaknai harus dengan tes tulis. Maka dalam saat ini kita jelaskan dalam panduan asesmen sumatif tadi waktu kan bebas ya. Silahkan mau setelah satu tujuan, dua tujuan, beberapa tujuan silahkan. Jadi sekarang tidak mesti harus ada ulangan harian, tidak mesti harus ada UTS, tidak UAS. Kalau sekolah memutuskan tidak ada UTS, tidak ada UAS itu tidak masalah. Lalu bentuk penilaiannya itu boleh dalam bentuk tes tertulis, boleh observasi, proyek, riset, dan lain-lain. Karena mungkin Bapak ada juga sekolah, beberapa mata pelajaran sebenarnya mungkin tidak cocok dipakai dengan tes tertulis. Misalkan olahraga, keterampilannya itu kalau Bapak perhatikannya di olahraga, di seni gitu, rata-rata mengembangkan keterampilannya. Misalkan olahraga siswa mampu berenang, nggak cocok di tesnya dengan tes tertulis, mungkin lebih cocok dengan praktek. Karena coba aja Ibu Bapak ya siswa kemampuannya, siswa mampu berenang, dicek aja dengan tes tertulis, menggambarkan atau tidak. Karena mungkin dengan tes tertulis tidak menggambarkan. Atau misalkan dalam seni, siswa mampu memainkan alat musik, cek aja dengan tes tertulis,
Walaupun mungkin bisa nulisnya teks tulis 100, tapi belum tentu dia mampu bisa memainkan alat musik. Maka gunakan instrumen yang paling tepat untuk mengukur kompetensi tersebut. Gitu ya. Jadi waktunya tadi fleksibel, boleh 1 tujuan, 2 tujuan, atau beberapa tujuan. Jadi kalau ada sekolah yang tidak ada UTS, tidak ada UAS, dan tidak ada tes tertulis, ya jangan disalahkan. Ya mungkin dia menggunakan tesnya juga, ada tes dengan portofolio, ada tes tulisan, atau bentuk-bentuk lain. Karena dia yang penting tujuannya apa, digunakan instrumen yang paling tepat untuk mengukur tujuan tersebut. Itu ya. Jadi waktunya fleksibel, bentuknya pun sesuaikan dengan tujuan. Ini ada dalam panduannya, itu yang kita jelaskan. Lalu Ibu Bapak nanti silahkan olahnya pun, dari olahnya itu kan dari asesmen sumatif itu, ngolahnya pun silahkan Ibu Bapak untuk mengolahnya. Mengolahnya silahkan, mau di rata-rata silahkan, mau pakai persentase tertentu silahkan. Ibu Bapak lah yang di satuan pendidikan untuk pengolahan. Nah inilah yang kita jelaskan di dalam panduan ya, pengolahannya boleh di rata-rata, boleh pakai persentase tertentu gitu. Nah terakhir setelah diolah, baru tuangkan Ibu Bapak ke dalam laporan hasil belajarnya. Nah laporan hasil belajar yang perlu ditampilkan itu cukup memuat mata pelajarannya apa, lalu nilainya berapa, dan deskripsinya bagaimana. Jadi inilah yang nanti dituangkan dalam laporan hasil belajarnya ya. Mata pelajarannya itu apa? Jadi ini tidak pilih pengetahuan keterampilan. Mata pelajarannya apa? Nilainya berapa? Capaiannya, keterangan dari kompetensi tersebut bagaimana? Deskripsinya. Deskripsinya pun boleh diambil dari tujuan, boleh dari capaian, atau dibuat poin-poin tertentu. Silahkan. Yang paling memudahkan Bapak di dalam panduannya ada beberapa alternatif ya. Diambil deskripsinya, dikopi dari capaian pembelajaran silahkan, dikopi dari tujuan pembelajaran silahkan, diambil poin-poin penting dari yang diajarkan silahkan. Jadi inilah yang dalam laporan hasil belajarnya ya, bisa mungkin Bapak lihat perbedaannya ya dibandingkan yang saat ini. Kalau saat ini kan K13 ada dipilah pengetahuan keterampilan, ada tulisan KKM, ada tulisan predikat, yang sekarang tidak ada itu. Nah, adanya mata pelajaran, ada nilai akhir dan capaian kompetensi. Nah, insya Allah untuk kurikulum 2013 pun akan kita berlakukan sama nanti laporan hasil belajarnya. Jadi ke depan untuk kurikulum 13 pun akan kita berlakukan, tidak dipilah pengetahuan, tidak dipilah keterampilan, lalu tidak ada KKM, tidak ada predikat. Cukup memuat 3 ini, mata pelajaran, nilai akhir, lalu capaian pembelajaran. Jadi inilah yang perlu dideskripsikan nanti di dalam laporan untuk intranya. Kalau untuk proyeknya nanti ada tersendiri ya untuk laporan proyek. Nah ini untuk intranya, ini bentuk laporan hasil belajar. Mungkin itu saja Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan dahulu terkait dengan perencanaan pembelajaran, terkait dengan perencanaan pembelajaran dan asesmen. Nah ini Ibu Bapak tinggal dibuka di website kami di kurikulum.kemdikbud.go.id. Semua panduan sudah kita tuangkan di sana ya. Jadi semua panduan yang saya tadi diantaranya salah satunya yang difokus dibahas malam ini itu adalah panduan pembelajaran asesmen untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itu mungkin secara garis besar yang kita tuangkan dalam panduan pembelajaran asesmen, yang justru kita ingin lebih memudahkan perencanaan beban-beban administrasi. Kita ingin memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak untuk tidak terlalu banyak membelenggu tata cara untuk mencapai tujuan tersebut. Itu saja yang mungkin dapat saya sarankan. Saya kembalikan ke Pak Aswar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Yogi atas pencerahannya terkait bagaimana langkah-langkah untuk merencanakan pembelajaran ya, yang dimulai dengan memahami CP, menyusun alur tujuan pembelajaran dan seterusnya ya, sampai kita bisa merancang pembelajaran. Kemudian juga terkait dengan asesmen yang tadi kita sudah dengarkan, ada asesmen formatif dan juga ada asesmen sumatif. Nah, Bapak dan Ibu, beberapa di antara Bapak Ibu tadi di fitur chat ada yang meminta file presentasi dari Pak Yogi. Nanti diharapkan beliau bisa mengirimkan filenya ya, supaya bisa dipelajari lebih lanjut oleh Bapak dan Ibu. Adapun terkait dengan panduan pembelajaran, tadi beliau sudah menyampaikan link untuk kita bisa mendownload file-file tadi ya. Ini sudah ada yang menuliskan linknya di fitur chat Bapak dan Ibu ya, kurikulum Kemdikbud Go.id. Silakan di download di situ, semua panduannya lengkap kok di situ.
Nah, berikutnya Bapak Ibu dan Ibu kita masuki sesi tanya jawab. Saya akan mempersilakan terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah raise hand ya. Selain itu juga di sini di fitur tanya jawab ini yang secara lisan juga sudah ada 7 orang penanya. Pertama kami persilakan kepada Pak Budiman. Ya Pak Budiman yang raise hand silakan Pak. Silakan dibuka mikrofonnya. Pak Budiman. Ya, tingkatan oh, silakan Pak Budiman. Bapak Budiman, silakan mengajukan pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Oh. Kalau begitu, saya lanjutkan dulu ke Ibu Putri Ayu. Ibu Putri Ayu, juga raise hand. Silakan Ibu Putri, mengaktifkan mikrofonnya. Ya. Ya, silakan Bu. Baik. Terima kasih. Bisa disampaikan Ibu Putri dari Halo? mana asalnya, sekolahnya dari mana, tempat tugasnya di mana Bu? Daerah mana? Ya. Sudah jelaskah suara saya? Jelas, Pak jelas, Asman? jelas, Oke. jelas. Silakan. Mohon izin, saya Putri Ayu Anisati Soliha dari Pasuruan, Jawa Timur. Oh ya. Terima kasih, saya dari Universitas PGRI Wiranegara yang kebetulan juga diamanai sebagai pelatih ahli untuk PSP Angkatan 1. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah terkait dengan fase F yang di Angkatan 1 saat ini telah berlangsung, yaitu pemilihan pengelompokan mata pelajaran. Apakah, mumpung ini ada pakarnya begitu nih, apakah sudah ada info terbaru terkait dengan nantinya akses alumni PSP Angkatan 1 ini untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Adakah kesesuaian prinsip dari Merdeka Belajar di jenjang SMA atau sederajat ke perguruan tinggi? Karena hal tersebut itu menjadi momok dan pertanyaan yang paling sering ditanyakan, baik itu dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua, serta khususnya dari siswa itu sendiri. Sehingga seringkali ada ketakutan-ketakutan ketika mereka memilih kelompok mata pelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, serta karakteristik dari peserta didik itu sendiri, tetapi belum ada aturan yang jelas bagaimana nantinya berkesinambungan ke perguruan tinggi. Kalau misalkan kita tahu saat ini seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi ada yang sistemnya menggunakan nilai rapot, kemudian mata pelajaran tertentu dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan mendasar dari berbagai pemangku kepentingan gitu. Baik, baik. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri ya. Izin jawab ya, biar nggak lupa. Pak Ya, Asman. silakan Pak Yogi, langsung aja. Ibu apa, insya Allah besok jam 9 ya ada launching seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi besok disimak di YouTube seleksi masuk perguruan tinggi. Ini regulasinya juga sudah terbit di tanggal 5 September terkait dengan penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi. Jadi besok akan ada launching, ditunggu saja ya. Ini sudah regulasinya sudah ada, regulasi penerimaan mahasiswa baru. Dan besok ada episode Merdeka Belajar ke-22. Besok episode Merdeka Belajar 22 itu adalah
terkait dengan seleksi masuk ke perguruan tinggi. Besok di jam ini ya, di jam 9 akan di launching Merdeka Belajar. Dan insya Allah tidak akan merugikan peserta didik, terutama untuk kurikulum Merdeka, karena secara umum nanti ya, untuk ke perguruan tinggi tidak, untuk jalur tes itu tidak akan diuji mata pelajaran nantinya. Jadi besok di jam 9 ini ya, regulasinya sebenarnya di perguruan tinggi, pengetahuan saya hari ini udah beredar di perguruan tinggi tadi regulasinya permen terkait dengan kebaruan ini ya, permen terkait seleksi masuk perguruan tinggi, dan nanti akan ada 2 regulasi, permen dan kepmen, dan insya Allah besok di launching episode Merdeka Belajar ke-22 jam 9. Itu mungkin Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yogi. Wah, baik. Pas sekali nih ya pertanyaan saya ya akhirnya. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Oke Bapak Ibu ya, itu tadi pertanyaan terkait dengan seleksi masuk ke perguruan tinggi. Memang ini banyak kerisauan yang terjadi di lapangan ya, saya juga mendengarkan banyak. Tapi insya Allah besok kita dengarkan saja ya pemaparannya Bapak Ibu, launching dari permen tadi ya, terkait seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah berikutnya kita berikan kesempatan kepada penanya kedua, Bapak Hairul Umam ya. Silakan Pak Hairul Umam mengaktifkan mikrofonnya. Oke, kalau gitu kita langkai dulu. Selanjutnya Bapak Muhammad Permadi. Bapak Muhammad Permadi, silakan Pak. Baik, suara saya bisa terdengar? Terdengar, silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, izin bertanya Pak. Saya dari SDN Kuaratan 1 Pak di Jawa Tengah sebagai guru pendidik. Izin bertanya mengenai kurikulum Merdeka. Sebetulnya kami masih merasa ini Pak, belum ada khusus untuk anak disabilitas. Soalnya di tempat kami itu banyak beberapa anak-anak yang masih memerlukan kebutuhan dari pembelajaran mereka. Nah, ketika kurikulum Merdeka ini berjalan, bagaimana strategi yang harus kita lakukan selaku pendidik untuk menyamakan mengenai pembelajaran dari anak yang masih normal dan anak yang mungkin berkebutuhan khusus seperti anak-anak kami yang ada di sekolah kami Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan mengenai kurikulum Merdeka, ketika kita melihat beberapa banyak kurikulum Merdeka, mungkin bagi kami juga masih kesulitan Pak mengenai implementasi yang harus kita lakukan. Karena kita emang benar-benar belum ada pandangan ya gitu ya, walaupun kita banyak sosialisasi, tapi untuk SDM dari kita sendiri itu masih kurang Pak. Jadi mungkin bagaimana langkah yang harus kita ambil untuk mengikuti arahan dari pemerintah. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Permadi. Silakan Pak Dr. Yogi, mungkin bisa langsung ditanggapi saja. Baik, terkait untuk siswa untuk di pendidikan khusus. Jadi Bapak untuk di pendidikan khusus sudah kita, kalau terkait struktur kurikulumnya kan sudah kita muat di dalam 262. Lalu terkait dengan capaian pembelajarannya, yang perlu kami sampaikan pertama, untuk pendidikan khusus itu, yang perlu dicek itu memang dilihat apakah siswanya mempunyai hambatan intelektual atau tidak. Kalau dia mempunyai hambatan intelektual, gunakan capaian pembelajaran yang memang sudah kita siapkan untuk yang punya hambatan intelektual, dimanapun dia berada. Kalau dia sekolahnya di sekolah di SLB, dia tidak punya hambatan intelektual, gunakan capaian yang reguler. Kalau dia sekolahnya di sekolah yang
tanda kutip ya, di sekolah umum, lalu dia punya hambatan intelektual, ya silahkan gunakan, jangan diberikan capaian pembelajarannya yang reguler, walaupun sekolahnya di reguler. Jadi untuk pendidikan, untuk yang mempunyai hambatan intelektual, itu lihat kemampuannya. Nah, makanya kenapa dilakukan untuk asesmen diagnostik, kita terapkannya untuk yang pendidikan khusus, untuk yang punya hambatan, untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Kalau dia punya hambatan intelektual, gunakan capaian pembelajaran yang memang diperuntukkan untuk yang ada hambatan intelektual. Kalau tidak punya hambatan, itu silahkan gunakan yang reguler. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah mewajibkan baik untuk di pendidikan yang siswanya di SLB maupun siswa yang sekolahnya di reguler, maka wajib diberikan yang namanya mata pelajaran program kebutuhan khusus. Jadi perlu diberikan mata pelajaran program kebutuhan khusus. Nah, ini Bapak ya, mungkin nanti bisa Ibu Bapak cek juga yang tadi saya sampaikan di link Kemdikbud ini, Bapak ya. Bapak tinggal dicek, ini kita sudah siapkan untuk capaian pembelajarannya bagaimana untuk yang mempunyai hambatan, untuk yang mempunyai kebutuhan khusus tersebut. Ini kan ada yang capaian pembelajaran pendidikan khusus. Dan lihat dia, kalau dia memang hambatannya itu penglihatan, ini ya misalkan ada capaian pembelajaran hambatannya, lihat hambatannya apakah penglihatan, pendengaran atau apa gitu ya. Jadi kalau capaian umumnya tadi lihat punya hambatan intelektual tidak. Kalau tidak punya hambatan, kalau punya hambatan intelektual gunakan capaian pembelajaran yang memang untuk hambatan intelektual. Lalu setelah itu, karena dia punya yang pasti kan kalau hambatan intelektual bisa jadi ada tuh. Tapi kalau kebutuhan khusus pasti ada salah satu kebutuhan khususnya, apakah penglihatannya, pendengarannya, atau lain-lainnya. Silahkan gunakan di sini. Ini misalkan program kebutuhan khusus bagi ini masalahnya orientasi, mobilitas, komunikasi. Dia hambatannya terkait ini. Ini berikan ini. Jadi kita mulai dari SDLB, SMPLB, SMLB, termasuk di kelompok yang diinklusi, itu harus diberikan capaian untuk yang ini, program kebutuhan khusus itu. Jadi kita harapkan semua diberikan capaian pembelajaran untuk program kebutuhan khusus. Jadi bisa dicek nanti ya di capaian pembelajarannya. Nah, ini ada yang untuk hambatannya memang hambatan terkait dengan penglihatan, pendengaran, gerak dan lain-lain ya, pengembangan diri, interaksi sosial gitu ya. Nanti disesuaikan. Nah, ini harapannya diberikan untuk semuanya. Ini kan contoh hambatan untuk yang siswa hambatannya pendengaran atau tunarungu. Ini wajib diberikan nih dimulai di fase ini. Kalau ini harus diberikan untuk hambatan khusus. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, di dalam web ini juga kami sudah simpan untuk pendidikan inklusi dan program pembelajaran individual. Jadi ini kan ada siswa-siswa yang mempunyai mempunyai hambatan tapi sekolahnya di reguler. Maka kita siapkan juga ini ada panduan pelaksanaan pendidikan inklusi ya, sudah kita simpan di sini panduan pelaksanaan pendidikan inklusi. Selain itu juga ada panduan pelaksanaan ini, kita bantu juga ada panduan pelaksanaan individual ya, program pelaksanaan individual. Nanti bisa Ibu Bapak diakses di sini di web yang sama. Jadi mungkin 3 hal itu yang mungkin bisa dipelajari nanti mulai dari struktur kurikulumnya, panduannya ini. Jadi ada 2 panduan juga yang kita sertakan tadi ya, pendidikan inklusi, lalu pelaksanaan program pendidikan individual. Ini yang kita harapkan bantuannya untuk Ibu Bapak. Dan ada juga capaian pembelajaran yang tadi ya, ada 5 capaian pembelajaran program kebutuhan khusus, ada yang hambatan penglihatan, apa yang perlu diberikan. Itu sekarang menjadi mata pelajaran wajib. Di SLB wajib. Di sekolah inklusi pun itu kami sudah state di dalam struktur kurikulumnya. Kalau ada siswa-siswanya di inklusi itu punya hambatan penglihatan, berikan capaian pembelajaran hambatan penglihatan. Ini ya, ada capaian-capaian pembelajarannya. Nah, ini pun dibantu 2 panduannya, pelaksanaan program pendidikan individual dan untuk inklusi. Itu mungkin Ibu Bapak untuk di pendidikan khusus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Rugi. Di sini masih ada 2 orang yang raise hand, Bapak dan Ibu ya.
Sebelum kita beri kesempatan kepada yang resen, kita jawab dulu yang bertanya lewat lisan, karena juga di sini ada banyak pertanyaan ya. Supaya kita seling-seling nih beri kesempatan, karena ini juga dari tadi nih pertanyaan. Baik, yang pertama ini pertanyaan dari Pebi Kurnianto Suseno, Pak Pebi dari Bandung. Selamat malam, izin bertanya Pak, bagaimana cara penilaian atau asesmen yang diberlakukan pada kurikulum Merdeka? Apakah akan terjadi ketuntasan peserta didik yang beragam karena tidak sama kecepatan dalam penyelesaian capaian pembelajaran di masing-masing fase? Iya, pada saat awal pembelajaran kan kita mengecek ya, melakukan asesmen awal pembelajaran. Mungkin pada saat kita lakukan asesmen itu kan kemampuan siswa itu, kemampuan awalnya juga memang berbeda-beda. Dan dalam proses pembelajaran juga memang bisa jadi kecepatan belajar itu berbeda-beda. Nah, untuk saat ini, ya mungkin yang salah satu yang bisa kami sarankan, pada saat ditemukan siswa ada yang mungkin kecepatan belajar tinggi, ada yang biasa dan ada yang kurang. Nah, bagi yang mungkin kecepatan belajar, kita menetapkan tujuan pembelajaran itu yang mungkin berada di rata-rata. Kita kan harus guru menetapkan tujuan pembelajaran. Bagi yang kecepatan belajarnya kurang, maka harapannya siswa tersebut tuh justru diberikan perhatian lebih yang bisa diajarkan oleh siswa yang kecepatan belajar tinggi tadi ya, atau bisa guru memberikan memberikan tambahannya supaya tujuan yang ditetapkan oleh guru itu bisa dicapai oleh para peserta didik kita, oleh para peserta didik. Jadi mungkin di dalam pembelajarannya nanti tidak disamakan bareng gitu ya. Yang kecepatan belajar tinggi ya mungkin bisa diberikan meminta bantuan untuk yang kecepatan belajarnya agak rendah ya. Rendahnya semestinya kalau dia tidak ada hambatan intelektual ya bisa mengukur, kecuali mungkin setelah dilakukan asesmen ya yang kecepatan belajar itu dicek ya. Lalu ada hambatan intelektual, jangan diberikan capaian pembelajaran reguler, berikannya yang memang untuk hambatan intelektual. Nah, kalau dia ini berikan, silakan diperkuat oleh siswa-siswa yang kecepatan belajar tinggi. Nah, itu yang dilakukan, dan sehingga kecepatan belajar tinggi itu bisa membantu temannya yang kecepatan belajarnya tidak terlalu tinggi, atau bisa jadi yang kecepatan belajar tinggi itu diberikan pengayaannya. Nah, sekarang bagaimana nanti terkait dalam deskripsinya lapor ya. Kan di Bapak tadi sudah menetapkan tujuannya, sudah tetapkan tujuan berdasarkan rata-rata tadi ya. Ya mungkin bagi yang kecepatan belajar memang terlampaui kecepatan belajar, tapi dia kemampuannya bisa diberikan pengayaan tadi. Nah, sehingga apa yang diperoleh ya bisa jadi apa yang real dia kompetensi sesuai dengan tujuan yang Ibu Bapak tetapkan. Nah, mungkin nanti pertanyaannya, apakah yang siswa-siswa yang mungkin tujuannya belum tercapai, terlampaui kan, apakah nanti dia boleh berlanjut ke sekolah selanjutnya atau tidak? Nah, itulah yang kita serahkan ke satuan pendidikan. Kalau misalkan di akhir tahun, dia diputuskan ada yang belum tuntas, lalu mau dinaikin ke kelas selanjutnya, ya konsennya adalah yang belum tuntasnya itu harus tetap diberikan di kelas selanjutnya oleh guru yang akan mengajar di kelas selanjutnya. Nggak boleh dilewati, itu ya, bagi guru yang ingin melanjutkan siswanya diteruskan ke kelas selanjutnya. Makanya terkait kenaikan kelas pun kita berikan fleksibilitas kepada Ibu Bapak. Jadi nanti Ibu Bapak dalam mengajar, untuk tujuannya tetap satu ya, tetapkan tujuan, tidak diferensiasi tujuan pembelajaran. Diferensiasi ini nanti dalam proses pembelajarannya silahkan dilakukan diferensiasi tadi. Bagi yang kecepatan belajar tinggi boleh diberikan pengayaan gitu ya. Bagi yang kecepatan belum belajar terlalu tinggi, silahkan dampingi, bisa arah kecepatan belajar tinggi atau bisa oleh guru diberikan penguatan, sehingga harapannya semua bisa tercapai tujuan pembelajaran tersebut yang ditetapkan. Nah, kita menetapkan tujuan itu ya berdasarkan informasi awal kita tadi, siswanya bisa mungkin tercapai atau tidak. Jangan sampai kita menetapkan tujuannya di awang-awang tinggi, siswanya hanya bisa setengahnya, sehingga semuanya nggak bisa mencapai. Makanya kenapanya penting pada awal tahun itu dilakukan asesmen kemampuan awalnya, supaya kita tahu tujuan yang kita tetapkan itu bisa realistis dicapai oleh para peserta didik kita. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Baik. Wah, ini tambah banyak nih pertanyaan Pak. Ini ada satu lagi sebelum kita berikan kesempatan yang resen dari Ibu Sinta Fitri. Ibu Sinta ini dari Dumai Pak, dari Dumai.
pertanyaannya ada 3. Yang pertama, apakah latihan soal yang kita berikan setelah menjelaskan materi disebut asesmen formatif? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada penilaian sikap pada kurikulum Merdeka? Jika ada, seperti apa cara penilaiannya? Dan yang ketiga, deskripsi CP dari laporan hasil belajar itu diperoleh dari mana? Itu Pak, 3 pertanyaannya. Iya, kalau terkait dengan pada saat berlatih kan itu ngecek pemahaman awal untuk mengecek ya, itu kan memang bagian dari formatif ya, kan lagi mengecek pemahaman siswa gitu ya. Apakah siswa itu sudah mau menguasai atau tidak. Jadi kan dalam proses pembelajaran kita lakukan asesmen, kita lakukan latihan-latihan untuk mengetahui siswa itu sudah bisa atau belum. Nah itu bagian dari formatif kan untuk mengecek kemampuan siswa apa yang sudah kita sampaikan itu sudah dikuasai atau belum. Nah kalau dari hasil asesmen latihan tersebut, namanya juga latihan kan ya untuk mengecek kemampuan. Nah itulah yang akan dijadikan dasar sebagai refleksi buat guru, memperbaiki buat guru dalam proses pembelajaran, dan bisa juga berefleksi buat siswa apa yang harus ditingkatkan. Ini bagian dari memang kalau latihan kan bagian dari formatif tersebut. Lalu apakah ada penilaian sikap? Nah untuk saat ini, untuk sikap itu kita ada dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk penilaiannya. Deskripsinya ada dalam karakter dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi nanti Ibu Bapak untuk sikap itu ada rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan mengukur tadi ya ke-6 dimensi karakter profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi untuk sikap ini ada dalam laporan proyek penguatan profil pelajar Pancasila nantinya. Lalu yang ketiga itu apa? Itu Pak, deskripsi CP. Oh iya, deskripsinya ini Bapak ya kalau dalam panduan izin sebentar. Oh ya, di dalam panduan kami berikan ada 3 alternatif yang Ibu Bapak bisa lakukan untuk mendeskripsikan laporan hasil belajar tersebut. Jadi dalam panduannya satu bisa ambil kan ada capaian pembelajaran, tinggal diambil copy paste bagian mana, misalkan biasakan capaian pembelajarannya kan yang ada dalam keputusan Kabadan tadi ya, diambil di copy, inilah dideskripsikan siswa sudah mampu apa saja. Atau bisa jadi Ibu Bapak ambilnya dari tujuan pembelajaran kan Ibu Bapak membuat alur tujuan pembelajaran, tinggal di copy paste dari tujuan mana yang sudah tercapai, mana yang belum tujuan-tujuan pembelajaran. Atau bisa jadi Ibu Bapak mendeskripsikan itu ambil poin-poin penting. Misalkan, di kelas 7 belajar bilangan bulat, bilangan rasional, geometri. Ya udah tinggal disebut siswa sudah menguasai bilangan bulat, bilangan rasional, geometri gitu aja singkat gitu ya. Bisa poin seperti itu. Jadi tidak mesti nanti dalam rapotnya pun kita diberikan 3 alternatif tersebut. Alternatif pertama akan alternatif pertama tinggal copy paste dari capaian pembelajaran. Nah ini kan ada capaian pembelajaran nih, capaian biologi, tinggal di copy nih, copy ini sudah terkuat, simpan di sini. Copy ini pemahaman fisika di copy, simpan di sini. Ini dari capaian pembelajaran. Atau bisa dari tujuan kan Bapak membuat ATP ya, tinggal di copy ATP-nya apa, copy, simpan di sini, copy, simpan di sini. Atau bisa jadi nih tadi yang poin-poin penting ya, poin-poin pentingnya apa? Nah itu yang ketiga ya, alternatif yang ketiga. Deskripsi dari poin-poin penting. Poin penting itu bisa diambil, ini materinya terkait dengan konsep bilangan aljabar gitu ya. Poin-poin pentingnya jadi deskripsikan. Itu silahkan. Jadi ada beberapa alternatif dan nanti ini kita berikan contohnya di dalam panduan. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Itu emangnya di aplikasi rapor yang dari kementerian tidak otomatis Pak? Seperti di rapor K13 kan? Ya, teman-teman sedang menyusun, jadi ada yang otomatis bagi yang nggak mau repot gitu ya, otomatis langsung keluar CP gitu ya. Oh ya baik. Kan ada 3 alternatif tadi, kalau nggak mau pakai rapot ya keluar CP otomatis. Tapi kan bagi yang orang ngambil poin-poin penting dan tujuan-tujuan kan beda-beda. Nah kita buka menu juga. Baik. Oke Bapak dan Ibu, ini masih ada 3 pertanyaan lagi. Saya mau menyelingi pertanyaan nih Pak. Karena saya tahu betul Pak Yogi termasuk penyusun dari CP tadi ya. Melihat CP yang terbaru nih Pak, Juni 2022 nih. Kalau kita lihat matematika, itu untuk kalkulus diletakkan di fase E+. Fase E+.
Sementara kalau kita lihat dari kurikulum-kurikulum yang sebelum-sebelumnya nih, kalkulus tuh selalu ada Pak, baik di kelas 11, kelas 12 selalu ada, dan bisa dibilang tes-tes yang masuk di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, apa perguruan tinggi, baik yang kedinasan ataupun non kedinasan, atau juga tes masuk pegawai negeri, itu selalu ada kalkulus tuh Pak. Nah, ini apa sih pertimbangannya sampai kalkulus ini sekarang tidak dimasukkan di fase E dan F, malah disimpan di E+. Masalahnya E+ ini kan pilihan. Kalau nanti siswa nggak milih E+, nggak pilih matematika pilihan, artinya nggak akan belajar kalkulus selama di SMA. Itu gimana Pak pertimbangannya? Ya betul, karena kan kalkulus belum tentu akan digunakan oleh siswa. Siswa yang akan ke sosial belum tentu akan pakai belajar menggunakan kalkulus. Siswa yang akan ke bahasa tidak akan menggunakan kalkulus. Jadi kita siapkan kalkulus itu memang bagi siswa-siswa yang akan menggunakan kalkulusnya nanti. Bagi siswa-siswa yang ingin tertarik ke teknik, ya silakan ambil pilihan. Jadi kan siswa itu banyak yang ke pilihan-pilihan lain tidak akan menggunakan mempelajari itu dan menggunakan itu. Jadi siswa yang akan nanti ke bahasa tidak akan menggunakan kalkulus. Siswa yang akan ke sosial tidak akan menggunakan kalkulus. Jadi kita kan jangan diberikan segala macam dijejali siswa yang belum tentu dia perlukan, dia akan gunakan. Semangatnya itu. Dan di luar pun kalkulus itu memang dipelajarinya kan lebih di perguruan tinggi, di pendidikan menengahnya itu tidak diberikan. Tidak diberikan. Dan ke kuliahnya pun di bawah mungkin yang kuliah matematika ya, kalkulus diajarin lagi, diulang lagi itu kan di kuliahnya ya. Diulang lagi. Jadi kalau prinsipnya akhirnya kita memberikan kompetensi itu kan seminimal yang benar-benar esensial penting bagi siswa tersebut. Kalau memang dia tidak akan menggunakan, tidak akan mempelajari, ya jangan dijejali segala macam bagi siswa gitu. Makanya kenapa kita keluarkan kalkulus. Karena belum tentu di semua bidang ilmu akan menggunakan kalkulus. Kita berikan matematika yang benar-benar akan digunakan. Bilangannya pasti akan kemungkinan digunakan di berbagai aspek. Buat keseharian. Itu pertimbangannya. Seperti statistika dasar kan mungkin akan digunakan berbagai aspek, tapi kalkulus itu tidak akan digunakan di berbagai aspek. Akhirnya kita simpannya di mata pelajaran pilihan yang akan memang siswanya akan melanjutkan menggunakan keilmuan tersebut. Kalau mungkin siswanya akan tertarik fisika, ya udah ambil matematika kalkulusnya, karena dia akan menggunakan nantinya. Itu mungkin Pak. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, kita masih punya beberapa menit ya. Masih lebih setengah jam nih. Jangan lupa nanti di bagian akhir juga akan ada giveaway dari Keisho ya. Ada hadiah yang akan diberikan untuk pertanyaan akan kami ajukan nanti. Nah, berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada yang raise hand. Ini ada Pak Samio Edi. Pak Samio Edi, silakan Pak Samio Edi. Silakan menyampaikan pertanyaannya, diaktifkan mikrofonnya. Pak Samio. Kalau begitu kita beri kesempatan lebih awal kepada Pak Hamzah. Pak Hamzah juga present. Silakan Pak Hamzah. Baik, terima kasih banyak. Pertama terima kasih untuk Pak Uli atas paparannya. Yang saya ingin tanyakan, yang pertama saya ingin melanjutkan pertanyaan dari tadi, kalau tidak salah tadi pertanyaan dari Q&A. Jadi soal penilaian, tadi kan misalnya kita sudah menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kita tentukan setelah melakukan asesmen awal. Nah, kita menentukan rata-ratanya lah seperti itu. Lalu kemudian kita menemukan bahwa antara siswa yang satu dan siswa yang lain ini kan memiliki kemampuan yang berbeda. Lalu kemudian dalam proses pembelajarannya ini kita lakukan diferensiasi. Pertanyaannya adalah, apakah di akhir nanti, ini kan tidak ada standar nilai, tidak ada KKM. Apakah di akhir nanti kita bisa memberikan nilai yang sama kepada dua orang yang berbeda kemampuan ini? Katakanlah kan dalam proses pembelajarannya ini kan didiferensiasi. Nah, yang mungkin melalui memiliki kemampuan rendah itu, setelah melakukan proses pembelajaran yang kita berikan, dia juga memperoleh nilai maksimal. Kemudian yang kemampuan tinggi juga maksimal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memberikan nilai yang sama kepada dua orang ini, katakanlah 90 semua, tetapi dengan deskripsi yang berbeda.
Itu yang pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua mengenai Permendikbud 21 Pak tahun 2022, apakah itu berlaku juga untuk kurikulum 2013, termasuk kepada sekolah-sekolah yang sama sekali belum menerapkan kurikulum merdeka di kelas 10-nya. Nanti apakah ada juga jenis penilaiannya, termasuk juga mungkin bagaimana menentukan kenaikan kelas dan kelulusan. Ya. Terima kasih itu dari saya Pak. Terima kasih banyak. Baik, Ya, terima kasih terima Pak. kasih, Pak. Silakan Pak. Iya, jadi untuk penetapan tujuan sebaiknya satu tujuannya Bapak nanti kan Bapak menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu kan bagaimana kan ada beberapa ya, ambil rata-ratanya dari kemampuan awal siswa, tentukan tujuannya. Nah, setelah menetapkan tujuan kan siswa, Bapak misalkan menetapkan tujuan siswa mampu menguasai bilangan bulat. Nah, dalam proses pembelajarannya kan tujuan itulah yang Bapak tetapkan. Nah, bagi siswa-siswa yang mungkin di dalam prosesnya, makanya yang paling penting kan menetapkan tujuan itu dari rata-rata kemampuan siswa ya. Nah, pada saat Ibu Bapak menetapkan tujuan bagi siswa-siswa yang teridentifikasi kesulitan belajar, justru berikan penguatan supaya dia bisa mencapai tujuan yang Bapak tetapkan. Bagi yang kecepatan belajar tinggi, silahkan berikan penguatan-penguatan. Nah, sehingga nanti kalau Ibu Bapak kan sudah jelas nih tujuan pembelajarannya siswa menguasai misalkan di olahraga, di matematika siswa menguasai bilangan bulat. Maka Ibu Bapak kan berlakukan sama, diberikan nanti ke semuanya siswa mencapai tujuan tersebut yang Ibu Bapak tetapkan. Jadi tujuannya nanti berdasarkan ditetapkannya satu tujuan untuk siswa-siswa tersebut, tapi di dalam prosesnya nanti Ibu Bapak jangan diperlakukan sama, yang kecepatan belajar bisa diberikan penguatan, bagi yang belum bisa diberikan pengayaan, diberikan tambahan-tambahan sehingga semua bisa mencapai tujuan yang ditetapkan tadi. Nah, itu mungkin Pak ya. Jadi penyampaian. Jadi apa yang dideskripsikannya pun adalah sesuai dengan Ibu Bapak kan sudah menetapkan tujuan nih, sama satu tujuan kan. Nah, ada siswa yang belum mencapai, ya makanya diberikan penguatan dalam prosesnya, jangan ditinggal gitu. Supaya dia bisa mencapai tujuan tadi. Nah, kalau nanti dari situlah kan dilakukan asesmen sumatif kan akhirnya kan. Nah, akhirnya dicek nah kemampuannya. Nah, semestinya kan kalau tujuannya kan satu tadi ya sudah Bapak tetapkan, maka itulah yang akan yang dideskripsikannya itu nanti kan dilakukan asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif itu untuk membandingkan tujuan dengan ketercapaian belajar siswanya. Jadi kita kan menentukan kriteria dibandingkannya dengan pencapaian tujuannya, itulah fungsi asesmen sumatifnya. Jadi dari situlah diperoleh nilai real anak berapa. Gitu. Ya udah realnya sesuai yang dia peroleh berapa sesuai tujuan yang Bapak tetapkan. Jadi tujuannya ditetapkannya tadi ya satu, ditetapkannya tujuannya itu. Namun dalam prosesnya itu yang beragam tadi ya, pendekatannya berbeda-beda. Nah memang nanti di dalam bagi siswa-siswa yang nantinya ada yang belum tuntas, nah itulah yang silahkan nih Bapak nantinya belum tuntas boleh dipertimbangkan apakah nanti naik lanjutkan atau tidak. Makanya setiap awal tahun itu kita rekomendasikan dilakukan asesmen awal nih, dicek dulu nih rata-rata kemampuan. Tujuannya adalah bagi yang belum bisa jangan langsung diajarkan, misalkan dicek nih ada 5 siswa masuk ke SMP, dia belum paham apa itu bilangan. Jangan tiba-tiba langsung diajarin rasional yang 5 orang tersebut. Berikan dulu penguatan dasarnya, diajarin dulu gitu ya, kuatkan. Baru dia bisa ngikuti nantinya tujuan yang ditetapkan gitu. Nah itu yang sering kita tidak lakukan itu adalah kita langsung tetapkan tujuan, anaknya nggak bisa, ditinggalkan nggak diapa-apain, itu yang menjadi masalah. Nah sekarang dicek awal, lihat kemampuan rata-rata awal siswa, rata-rata kemampuan siswa, tentukan tujuan yang memang bisa dicapai tadi ya. Kalau memang setelah dicek semuanya ternyata nggak bisa, belum bisa bilangan, ya udah turunkan tujuan pembelajarannya. Walaupun kurikulumnya seharusnya kelas 7 itu bilangan misalkan, di dalam kurikulumnya seharusnya di fase B siswa bisa bilangan di atas 100. Ternyata pada saat awal siswa itu belum pada bisa bilangan 10. Jangan langsung 100 sih Bapak dari kurikulum. Langsung aja nggak apa-apa turunkan. Sesuaikan kemampuan rata-rata siswa. Nggak apa-apa kelas 3 baru belajarnya sampai 5 atau sampai 10. Ini terjadi kok banyak di sekolah akibat kondisi pandemi ya. Kelas 4, kelas 5 itu belum bisa belajar bilangan sampai 10 sampai 100. Kelas 4 gitu ya. Belum bisa belajar membaca. Nah, makanya dilakukan asesmen awal ini
walaupun dalam struktur kurikulumnya misalkan capaian pembelajaran di fase C misalkan. Anggap di fase C ya, fase C itu sudah dianggap bisa bilangan sudah di atas 10.000 misalkan ya. Fase C itu 10.000 di kelas 5. Lalu setelah dicek pengawas asesmen awal, ternyata siswa itu pada bilangan 100 saja belum pada bisa. Turunkan Ibu Bapak, ngajar kelas 5 itu jangan langsung walaupun kurikulumnya harusnya di atas 10.000, ternyata belum bisa, turunkan. Sesuaikan kemampuan rata-rata siswa, nggak apa-apa belajar sampai 5, sampai 10. Turunkan dahulu gitu sesuai kemampuan. Jadi jangan lihat dari capaiannya, tapi lihat dari kemampuan awal siswanya yang diberikannya. Itu mungkin ya, itu terkait dengan ini. Jadi cek dari rata-rata tujuannya tersebut. Nah, tujuannya pembelajaran TBC itu nanti lihat kemampuannya, kita ngajar walaupun sekarang di kelas 5. Kalau memang kemampuannya setara kelas 2, jangan ngajarin materi yang kelas 5, ajarin materi kelas 2. Nah, lihat kemampuan rata-rata awal siswa, kemampuan siswa gitu. Itu ya. Jadi siswa sekarang kelas 5, kemampuan siswanya kelas 2, kelas 3, jangan ngajarin materi capaian pembelajaran kelas 5. Ajarkan dulu yang kelas 2, kelas 3. Walaupun dia kelas 5, dia belajarnya capaian yang di fase sebelumnya. Itu ini ya sesuai, makanya teaching at the level gitu. Ngajarin sesuai tahap kemampuan peserta didik tersebut gitu. Ngajarinnya nantinya. Jadi jangan kalau kelas 5, kurikulumnya harus langsung 10.000 gitu ya. Padahal bilangan sampai 5 aja belum bisa gitu, sampai 10. Nah itu yang diajarkannya tarik lagi dari bawah itu. Itu yang pembelajaran sesuai tahap perkembangan ininya ya, peserta didik. Lalu untuk panduan untuk kurikulum 13, insya Allah akan kita terbitkan juga ya, dan akan relatif sama dengan kurikulum Merdeka nanti. Kenapa? Di dalam standar penilaian juga sudah dicabut ya, semua terkait dengan klausul KKM sudah dicabut semuanya ya. Permendikbud 23, Permendikbud 53 gitu, Permendikbud 43 ya. 53 dan 23 itu kan memuat KKM sudah dicabut, dan di dalam Permendikbud standar penilaian juga sudah mendelegasikan ke KBSKP, kepada Badan Standar Kurikulum untuk membuat panduan. Dan kami sudah selesai sih mendraft terkait panduan penilaian ke-13, dan desainnya yang kami rancang sama dengan, termasuk laporan hasil belajarnya sama dengan kurikulum Merdeka. Jadi nanti ditunggu aja ya, mungkin akan kita terbitkan juga untuk panduan penilaian yang akan tidak terlalu jauh beda ini untuk kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 penilaian. Baik Pak, terima kasih pencerahannya. Inilah mungkin sebabnya ya Pak, sampai e-rapor ini agak susah diakses ya. Dan tiba-tiba ada versi terbaru, kemudian agak susah diakses lagi. Mungkin karena ada perubahan-perubahan yang untuk... Ya, kalau untuk K13 memang karena akan disesuaikan. Jadi memang untuk e-raportnya lagi akan disesuaikan dengan panduan terbaru. Baik. Pak Dr. Yogi, ini kalau saya baca di buku panduan pembelajaran dan asesmen itu, terkait dengan kriteria kenaikan kelas, saya berkesimpulan bahwa kurikulum Merdeka ini menganut sistem semua siswa naik kelas. Karena di situ mencantumkan bukti penelitian ya, saya baca di situ ada mencantumkan bukti penelitian bahwa tinggal kelas itu tidak berdampak positif sebenarnya terhadap siswa, bahkan cenderung berdampak negatif. Nah, masalahnya nanti kalau ada siswa-siswa yang sebenarnya misalnya di fase E belum bisa tuntas ya, dan harus naik ke kelas mengikuti fase F. Ketidaktuntasannya pada banyak tujuan pembelajaran misalnya, pada banyak tujuan pembelajaran di beberapa mata pelajaran. Nah, bagaimana mengatasi siswa-siswa seperti ini nanti? Kalau kita misalnya menganut sistem semua naik kelas, gimana Pak? Jadi di dalam panduan, termasuk dalam standar, ini saya buka juga di standarnya ya, Ibu Bapak, di dalam standar yang kita terjemahkan juga di dalam penilaian. Satuan pendidikan menentukan kriteria kenaikan kelas. Nah, kalau kalimat seperti itu sebenarnya boleh tidak naik kelas nggak? Sebenarnya boleh. Ya boleh, berarti kan memang boleh. Dalam panduannya pun kita tegasin lagi hari itu. Ngapain buat kriteria kalau otomatis kenaikan kelas? Yang kita tegaskan itu semua dikembalikan ke satuan pendidikan untuk menentukan kriteria. Jadi, dan dari titik pesan itu pun, Ibu Bapak kalau merasa siswanya di beberapa mata pelajaran, lalu dengan pertimbangan dinaikin kelas, kalau selama ini kan harga mati, 3 mata pelajaran tidak memenuhi KKM, tidak naik kelas, harga mati gitu ya. Kalau sekarang Ibu Bapak
ya silahkan aja, itu jangan kriteria utama. Kalau memang tidak ada 3 mapel lalu tidak tercapai 3 tujuan, merasa perlu dinaikin kelas ya dinaikin kelas. Tapi kalau mau diputuskan hasil Dewan Guru tidak dinaikkan kelas pun silahkan. Makanya kalimatnya itu adalah kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi tidak otomatis naik kelas. Bisa dibaca ya utuhnya. Coba kami ingin menegaskan, Ibu Bapak, jangan karena hanya tidak beberapa mata pelajaran langsung otomatis tidak naik kelas, silahkan aja. Jadi itu contohnya itu adalah ada 3 mapel. Kalau selama ini kan otomatis tidak naik kelas. Kalau sekarang boleh aja kalau dengan pertimbangan sekolahnya sanggup gitu ya, nanti menguatkan di slide selanjutnya menguatkan materi yang belum tercapai untuk dikuatkan, dinaikkan kelas ya udah nggak apa-apa dinaikkan kelas. Tapi keputusan itu berada di tangan guru gitu. Jadi dengan kasus yang sama, sekolah yang satu bisa menaikkan kelas, sekolah yang lain bisa tidak menaikkan kelas di kasus yang sama gitu ya untuk hal ini. Jadi yang kita tegaskan adalah kriterianya kita kembalikan ke satuan pendidikan itu. Cuma mungkin itu akan memberi dampak sosial ya Pak. Kalau kasus yang sama pada sekolah yang berbeda ternyata perlakuannya berbeda, mungkin akan menimbulkan dampak-dampak juga nanti di masyarakat, terutama orang tua siswa. Iya, makanya kan setiap sekolah harus menetapkan kriteria dari sejak awal. Kriteria apa? Sehingga orang sadar ke sini. Sekarang pun kan setiap kampus juga kan kriteria berbeda-beda, tapi sudah tahu ini di sini loh kriterianya, di sini kriteria sekolahnya. Yang paling penting itu sekolah menginformasikan kriteria yang jelas seperti apa. Artinya KOSP-nya memang sudah harus fix nuliskan semua aturan-aturan ya Pak? Iya, tersampaikan kriteria di sini sekolah. Misalkan sekolah memutuskan kedisiplinan wajib baik gitu ya, ya kan nggak bisa ngelarang. Sekolah di sini sudah ditetapkan batasan harus baik gitu. Baik Pak. Oke, berikutnya Bapak dan Ibu, ini masih ada pertanyaan lagi di fitur chat ini ya. Dari Ibu Sumiati di Makassar. Izin bertanya Pak Dr. Yogi, apa perbedaan IKM Mandiri Berubah dan Mandiri Belajar? Kapan sebuah sekolah dapat berubah dari kategori tersebut? Ya, misalnya awalnya dia memilih Mandiri Belajar, terus kemudian kapan waktunya dia bisa menjadi Mandiri Berubah, misalnya gitu. Kemudian pertanyaan beliau lagi, kapan nih Pak ada pendaftaran IKM lagi? Ya, baik, terima kasih. Silakan Pak. Makasih. Jadi perbedaannya kalau kurikulum Mandiri Belajar masih kurikulum 13, Mandiri Berubah udah kurikulum Merdeka. Jadi Mandiri Belajar itu sesuai namanya masih belajar. Jadi masih proses belajar. Jadi dia masih menggunakan kurikulum 13 tapi masih proses belajar gitu. Lalu yang kurikulum Mandiri Berubah itu sudah menggunakan Dapodiknya menggunakan kurikulum Merdeka. Itu yang bedanya. Lalu kapan? Ya kapannya sebenarnya kemarin sekolah yang memutuskan. Kemarin itu sudah 3 kali kita kasih kesempatan untuk merubah. Jadi keputusannya di sekolah. Jadi kita kemarin 3 kali memberikan kesempatan sekolah untuk berubah. Pertama, setelah diterbitkannya SK, sampai akhir bulan Mei, kita di dalam keputusannya kita sebutkan, silahkan ada waktu sampai akhir bulan, kalau mau berubah, ubah pilihan. Setelah keluarnya terbitnya SK ya. Jadi pertama gitu. Ada banyak kok. Yang pertama pun ada sekitar ribuan sekolah ya, ada 40 ribuan sekolah yang merubah pilihan. Lalu kita kasih kesempatan kedua, yaitu di tanggal 29 Juni sampai tanggal 5 Juli. Kita kasih kesempatan lagi, mereka pikir-pikir ubah, ada 9.000 sekolah yang merubah pilihan. Lalu kita kasih kesempatan lagi kemarin di tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus. Ada 153 sekolah yang memanfaatkan. Dan sekarang karena sudah cut off Dapodik, kita tutup ya. Kita akan buka kembali di tahun depan. Jadi kalau kapannya ya kami kembalikan ke sekolah, kalau yang memutuskan memilih opsi manapun sekolah bukan kami. Jadi kita hanya mendata aja. Mereka mau pakai apapun silahkan, kita hanya data. Jadi kalau kapan kami kembalikan ke sekolah. Nah kebetulan kalau tahun ini sudah diberikan kesempatan 3 kali kemarin ya. Dan ada di tahap kedua kemarin apalagi yang di bulan Juli ya. Ada 9.000 sekolah yang merubah pilihannya. Dan di bulan Agustus kemarin ada 150-an sekolah yang merubah pilihannya. Nah sekarang kenapa nggak di kesempatan lagi? Ya Dapodiknya sudah cut off ya, cut off Dapodik, jadi tidak kita berikan kesempatan lagi. Nanti akan bermasalah ke bosnya, bermasalah ke yang lain-lainnya kalau kita open terus. Nah akan kita
buka kembali pilihannya nanti untuk tahun ajaran depan. Jadi tahun ajaran depan kita buka kembali kalau sudah siap, tahun ajaran depan sudah siap berubah, ya udah tinggal ganti opsi tahun depan. Nah, bagi sekolah yang baru akan kita buka pendaftaran, insya Allah di awal tahun depan ya kita akan buka bagi sekolah yang belum daftar. Nah, bagi sekolah yang sudah menerapkan di tahun ini merubah pilihan yang sudah daftar ya, kan ada 142.000, lalu ada 40.000 lebih yang masih mandiri belajar lalu ingin merubah pilihannya, ya nanti akan kita buka ya di tahun depan, awal tahun depan. Tapi pelaksanaannya di awal ajaran tahun depan intinya. Jadi kita kembalikan ke sekolah untuk kapan mau berubah, segala macam berubahnya gitu ya. Mau kapannya. Itu mungkin Pak Asmar, makasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Yang luar biasa nih. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita sudah di pukul 21.46 waktu Wita ya. Kalau di sana masih 20.46 ya. Tersisa beberapa menit lagi. Di sini kita akan masuk sesi untuk giveaway dulu dari Kesio ya, untuk mendapatkan hadiah bagi teman-teman yang aktif dan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan. Alhamdulillah ini peserta kita Pak, tadinya sudah lebih 140-an orang lebih, sekarang masih 136 orang. Baik, Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang akan kami ajukan ya, ada 2 pertanyaan di sini. Nanti jawabnya langsung di chat saja ya Bapak Ibu. Ya Mbak Risa atau Mbak Pinta, di chat aja atau langsung angkat tangan gimana? Raise hand? Di chat aja Pak. Nanti... Ya di chat aja, bisa dibaca. Nanti bisa dinilai oleh Pak Yogi juga ya. Mohon bantuannya Pak untuk dinilai jawabannya. Yang tercepat dan benar yang akan mendapatkan hadiah dari Kesio. Baik Bapak Ibu, pertanyaan pertama tolong didengarkan. Ini semua terkait dengan pembahasan dari Pak Dr. Yogi pada malam hari ini. Pertanyaan pertama, sebutkan komponen yang perlu ada dalam perencanaan pembelajaran. Komponen yang perlu ada dalam perencanaan pembelajaran. Sudah ada beberapa jawaban nih. Gimana Pak? Ada yang pertama ini Pak, ada yang menjawab memahami CP, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran. Yang lainnya menjawab ATP, CP, semua seperti itu. Nah, ini ada yang menjawab tujuan pembelajaran, kegiatan, dan asesmen pembelajaran. Gimana, Pak? Ya, yang ini adanya tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Oke, berarti yang pertama menjawab 3 komponen yang harus ya. Ini ada juga yang jawab materi langkah-langkah bukan ya. Yang paling tepat seperti kata Pak Yogi tadi, ini jawaban Pak Ahmad Ardiansa. Ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan ya, langkah-langkah kegiatan, dan ada asesmen pembelajaran. Ini yang tepat ya Pak jawabannya? Ya, ini Putri Ayu juga kayaknya tujuan pembelajaran, langkah-langkah asesmen. Oh iya benar. Ada yang paling atas ya sebelumnya, Putri Ayu. Maaf ya, maaf Pak Ardiansa, ternyata di atas Bapak ada yang lebih duluan jawab nih. Ibu Putri Ayu. Ibu Putri Ayu ya, tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan asesmen. Oke, baik. Mbak Pinta yang memenangkan pertanyaan pertama ini, Ibu Putri Ayu. Siapa? Ibu Putri Ayu silakan nanti di chat kemana nih Mbak Pinta? Nanti saya chat langsung pribadi ke... Ya, Ibu Putri Ayu nanti nunggu chat dari Mbak Pinta ya untuk alamat dan seterusnya untuk pengiriman hadiahnya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan kedua ya. Nah, ini ada data-data yang perlu diisi untuk hadiah ya, untuk giveaway kali ini, isi nama dan seterusnya silakan dilihat di fitur chat. Pertanyaan kedua pada malam hari ini Bapak dan Ibu ya. Sebutkan fungsi dari penilaian formatif dan sumatif. Apa fungsi dari penilaian formatif dan sumatif? Silakan Bapak Ibu. Ini juga tadi jelas sekali dijelaskan oleh Pak Dr. Yogi. Jawaban pertama, penilaian. Waduh, ini cepat nih. Jawaban pertama dari Pak Ardiansa. Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pelajaran atau CP. Kalau formatifnya Pak, ini pertanyaan ada 2 ya. Formatif dan sumatif.
formatif untuk perbaikan, sumatif untuk capaian tujuan. Nah, itu Pak, ada yang Pak Hamzah, singkat padat nih jawabannya, gimana Pak? Untuk Pak Hamzah, formatif untuk perbaikan, sumatif untuk capaian tujuan. Kemudian ada Pak Ardiansyah, ini panjang nih jawabannya. Formatif bertujuan untuk memantau, memperbaiki proses pembelajaran, serta mengepolasi pencapaian tujuan pembelajaran. Dilakukan untuk mengidentifikasi peserta belajar, peserta didik, hambatan dan kesulitan. Sementara sumatifnya nggak ditulis ya. Nggak lengkap. Jadi pertanyaannya Bapak dan Ibu, fungsi dari penilaian formatif dan sumatif ya sekaligus ya, ada dua. Formatif untuk pengetahuan awal dan sumatif untuk ketercapaian pembelajaran. Gimana Pak? Mungkin ada yang terpilih? Lengkap tuh Pak Ahmad Ardiansyah ya. Ahmad Ardiansyah Pak. Ada dua di atas dan di bawah kan dia sumatifnya di bawah. Iya iya. Oke Bapak dan Ibu ya. Yang dipilih jawaban yang benar ya, yang sudah dicek oleh Pak Dr. Yogi adalah jawaban Pak Ahmad Ardiansyah. Mbak Pinta, Pak Ahmad Ardiansyah pemenang untuk pertanyaan yang kedua. Silakan dihubungi Pak Ahmad Ardiansyah. Oke Bapak dan Ibu ya, itulah pembagian hadiah dari Kesio ya. Di setiap kali kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Kesio ada hadiah menarik ya dari Kesio Bapak dan Ibu untuk guru-guru Indonesia yang aktif dan selalu ingin belajar ya, selalu ingin belajar dan senantiasa berbagi. Nah, Bapak dan Ibu, demikian untuk webinar kita kali ini ya dari pencerahan yang disampaikan oleh Pak Dr. Yogi ya terkait dengan bagaimana merancang pembelajaran dan penilaian pada kurikulum Merdeka. Semoga ini bisa mencerahkan kita. Siaran ini juga nanti bisa ditonton kembali ya, siaran ulangnya melalui channel YouTube Kesio Indonesia ya, Bapak dan Ibu. Dan juga kita nanti minta Pak Dr. Yogi untuk melampirkan file presentasi beliau tadi ya. Semoga bisa di-share ke Bapak dan Ibu. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan webinar ini nanti akan ada informasi dari Mbak Risa ya, dari Kesio yang akan disampaikan oleh Mbak Risa. Ya, halo Mbak Risa. Iya, Oke. baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Yogi atas kesempatannya malam ini. Semoga bisa kita ketemu lagi Pak ya. Baik, terima kasih Pak Asma. Ya. Terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih banyak Pak Yogi. Selanjutnya kita beri kesempatan ke Mbak Risa. Silakan Mbak Risa untuk menyampaikan informasinya. Ya, terima kasih Pak. Maaf ya Bapak Ibu, tadi pas awal acara itu koneksi internet saya tidak stabil. Ini saya mau menginfokan mengenai Casio Teacher Member yang sebelumnya sempat terputus. Jadi Bapak Ibu, untuk evaluasi link dari Casio itu kita menggunakan akun Casio Teacher Member. Jadi akun Casio Teacher Member itu yang pada saat Bapak Ibu registrasi pelatihan gitu. Dan ini manfaat-manfaatnya. Jadi Bapak Ibu dapat mendapatkan buletin dari Casio, kemudian juga bisa dapat share materi matematika dengan scientific calculator dari guru-guru seluruh dunia, guru-guru matematika seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia saja. Kemudian juga ada e-sertifikat bisa download, kemudian bisa mengikuti lomba Casio Teacher Competition setiap tahunnya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendownload emulator Casio dan ini gratis Bapak Ibu. Nah, kemudian juga mendapatkan harga spesial diskon hingga 40%. Nah, ini harganya dari ini Casio Class Swiss dari harga 450.000 menjadi 280.000 dan minimal ordernya hanya 1 pieces bisa
free ongkir seluruh Indonesia. Ini Bapak Ibu bisa screenshot aja nomor WhatsApp-nya Bu Esti. Kemudian, nah Bapak Ibu untuk tampilan Casio Teacher Member sebenarnya simple sekali. Jadi Bapak Ibu hanya sign in atau masuk, kemudian nanti ada pelatihan, kemudian ada CT point, kemudian ada bahan ajar, sertifikat. Ini ada menu-menunya. Nah ini biasanya kalau misalkan yang untuk poin CT, ini kita gunakan pada saat lomba nantinya. Untuk lomba, jadi nanti Bapak Ibu akan dapat bisa lihat juga seperti bagaimana cara mendapatkan poin CT ini gitu. Nah kemudian oke, ini saya percepat dan ini ada bagian menu bahan ajar. Nah menu bahan ajar ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada banyak dari guru-guru matematika Indonesia juga share ilmu menggunakan scientific calculator di dalam pelajaran matematika gitu. Jadi seperti apa sih yang efektif, tidak hanya kalkulasi, dan di situ ada cara-caranya Bapak Ibu tinggal download aja dan itu gratis. Nah, kemudian juga ini untuk menu sertifikat Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu lihat sertifikatnya, diklik di bagian sini ya. Jadi bukan bagian birunya tapi yang abu-abu gitu. Nah, ini cara mendapatkan sertifikat Casio. Jadi Bapak Ibu wajib mempunyai akun Casio Teacher Member. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat tutorialnya daftar akun CTM yang ada di YouTube Casio. Kemudian Bapak Ibu mengisi link evaluasi Casio yang diinfokan di kolom chat gitu. Kemudian juga Bapak Ibu tinggal langsung download aja e-sertifikat di akun Casio Teacher Member. Jadi seperti ini Bapak Ibu tampilan.